Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 571, Menyeberangi 15 Guntur Kesengsaraan Takdir Primordial. Saat Yang Xiaotian terus-menerus menyempurnakan batu dewa takdir surga primordial, dunia laut surgawinya menjadi semakin kuat. Dunia laut surgawi yang awalnya berwarna kuning keemasan kini berkilauan dengan cahaya keemasan. Pada saat Yang Xiaotian memurnikan batu dewa takdir surga primordial yang ke-20, esensi sejati di dalam laut surgawinya telah sepenuhnya berubah menjadi emas, bukan hanya kuning keemasan. Seluruh tubuh Yang Xiaotian juga memancarkan cahaya keemasan. Terlebih lagi, cahaya keemasan itu semakin lama semakin terang dan kuat. Ketika Yang Xiaotian selesai memurnikan batu dewa takdir surga primordial yang ke-22, dunia laut surgawinya menjadi seperti batu permata emas, seluruh esensi sejati laut surgawi memantulkan cahaya emas yang menyilaukan. Tubuhnya pun memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Ketika Yang Xiaotian selesai memurnikan batu dewa takdir surga primordial yang ke-26, esensi sejati laut surgawinya melonjak seperti tsunami, berguncang hebat tanpa akhir. Dunia laut surgawinya memancarkan gelombang demi gelombang cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan yang cemerlang ini melonjak keluar dari relung terdalam setiap inci dunia laut surgawi. Yang Xiaotian tampak telah berubah wujud menjadi sosok emas berkilauan. Satu demi satu kilatan cahaya keemasan melesat ke angkasa, menerangi pulau itu. Dewa Pedang Tianqi dan Dewa Pedang Nantian, yang awalnya tengah berlatih di tanah terbuka di pulau itu, tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan melihat dengan takjub ke arah lembah tempat Yang Xiaotian tengah menyendiri. Titan Giant Demon dan Xie Wuxin yang mengamati sama-sama tercengang. Pada saat ini, bahkan Raja Hantu Netherworld dan Dewa Pedang Surga yang mengejutkan pun keluar. Setelah beberapa hari berkultivasi, luka-luka Dewa Pedang Surga yang mengejutkan telah pulih secara signifikan. Apa yang terjadi? Apakah pemimpin sekte akan menerobos ke alam suci? Seru iblis raksasa Titan dengan heran. Semua orang tahu bahwa Yang Xiaotian sudah berada di puncak lapisan ke-10 alam kaisar, dan terobosan ke alam suci sudah diharapkan. Selain itu, transformasi esensi sejati selama terobosan tersebut diketahui menghasilkan cahaya keemasan semacam ini. Namun, Raja Hantu Netherworld dan Dewa Pedang Surga yang mengejutkan melihat sesuatu yang berbeda. Di dalam lembah, Yang Xiaotian terus memurnikan batu dewa takdir surga primordial. Ketika dia memurnikan batu dewa takdir surga primordial yang ke-30, dunia laut surgawinya meletus bagaikan gunung berapi emas, dengan semburan cahaya keemasan yang deras menyembur keluar. Seluruh pulau bahkan lebih bermandikan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu bertahan lama. Setengah hari kemudian, berangsur-angsur mereda. Setelah berhenti, Yang Xiaotian memperlihatkan senyuman. Setelah memurnikan 30 batu dewa takdir surga purba, dunia laut surgawinya akhirnya mengalami transformasi lengkap, dan sekarang dunia laut surgawinya dapat disebut laut surgawi purba. Laut surgawinya sudah luar biasa kokoh, dan transformasi ke laut surgawi purba ini meningkatkan kekokohannya lebih dari 10 kali lipat. Sekarang, dia sepenuhnya mampu menahan takdir primordial ke-15. Akan tetapi, Yang Xiaotian tidak terburu-buru untuk memicu guntur takdir primordial ke-15, karena dia merasa esensi sejati laut surgawinya masih belum cukup mendalam. Dia ingin terus berkultivasi untuk meningkatkan esensi sejati laut surgawinya. Bagaimanapun, kengerian guntur takdir primordial ke-14 masih segar dalam ingatannya. Guntur takdir primordial ke-15 kemungkinan akan 10 kali lebih mengerikan daripada yang ke-14, atau bahkan lebih dari 10 kali lipat. Jadi, demi amannya, dia ingin lebih memperkuat esensi sejati laut surgawinya. Karena dia masih belum mampu memurnikan pil surgawi takdir, dia memberikannya kepada pohon dewa takdir untuk dilahap sebelum memulai pengasingannya. Setelah beberapa hari, pohon dewa takdir telah menghasilkan 6 buah dewa takdir. Yang Xiaotian memetik salah satu buah surgawi takdir dan menelannya, lalu duduk di bawah pohon surgawi takdir dan mulai berlatih seni bela diri surgawi. Seketika, kekuatan obat yang luar biasa dari buah surgawi takdir berubah menjadi lautan luas, mengalir tanpa henti ke dunia laut surgawinya dan berubah menjadi esensi sejati laut surgawinya. Yang Xiaotian berulang kali melunakkan esensi sejati laut surgawinya, membuatnya makin padat. Dan dengan penyempurnaan buah dewa takdir, ke-14 takdir surga primordialnya juga terus-menerus ditempa. Ketika Yang Xiaotian selesai memurnikan 4 buah dewa takdir, akhirnya,
Esensi sejati laut surgawinya telah dikultivasikan hingga batas maksimal, tidak dapat memadat lebih jauh lagi, dan Yang Xiaotian pun menghentikan usahanya. Saat itu, hari sudah larut malam. Sambil menatap bulan perak di 9 surga, Yang Xiaotian mengembuskan napas dan mulai menggerakkan esensi sejati laut surgawinya untuk menyerang dinding batas primordial. Ledakan. Di bawah serangan esensi sejati laut surgawi yang sangat tebal dan sangat terkonsolidasi, dinding batas primordial bergetar hebat. Sekali, dua kali, Yang Xiaotian memukul demi memukul, terus-menerus menghantam dengan keras ke arah tembok batas primordial. Setelah puluhan serangan, tembok batas primordial akhirnya hancur. Esensi sejati laut surgawi Yang Xiaotian, bagaikan naga raksasa, menggemparkan seluruh dunia purba. Bersenandung, dunia primordial menjadi marah. Petir kesengsaraan primordial yang tak berujung bergejolak, dan dalam sekejap, langit berubah warna. Bulan perak asli sepenuhnya kewalahan dan diselimuti oleh guntur kesengsaraan yang mengamuk. Kekuatan dahsyat dari petir kesengsaraan primordial membuat semua orang khawatir. Semua penonton naik ke udara. Guntur takdir primordial, seru iblis raksasa Titan, menatap guntur takdir primordial di langit tinggi, dipenuhi dengan kegembiraan. Guntur takdir primordial ke-15, pemimpin sekte akan melampaui guntur takdir primordial ke-15. Dewa pedang langit yang mengejutkan, tetua zaman, dan dewa pedang Tianqi, yang awalnya mengira Yang Xiaotian akan melampaui guntur takdir primordial pertamanya, terkejut saat itu juga. Apa? Pemimpin sekte akan melampaui guntur takdir primordial yang ke-15. Dewa pedang surga yang mengejutkan berkata, tercengang tak percaya, apakah pemimpin sekte telah melampaui 14 guntur takdir primordial? Raja Hantu Netherworld menarik napas dalam-dalam, sama-sama gembira, ya, pemimpin sekte telah melampaui 14 guntur takdir primordial. Dia juga tidak menyangka pemimpin sekte mereka dapat memicu guntur takdir primordial yang ke-15. Memupuk takdir surgawi, tahap-tahap selanjutnya makin sulit dipicu. Dengan konfirmasi dari Raja Hantu Netherworld, Dewa Pedang Surga yang mengejutkan merasakan gelombang badai di dalam dirinya, menatap guntur takdir purba di atas surga dengan kaget. Memicu guntur takdir ke-15 yang biasa saja sudah cukup untuk mengejutkan dunia, apalagi guntur takdir primordial yang ke-15 betapa mengerikannya itu. Dewa Pedang Nantian, yang menyaksikan guntur takdir primordial yang terus berkumpul dan menguat, merasakan jantungnya berdebar-debar. Siapa yang mengira bahwa pemuda yang bertukar teknik pedang dengannya beberapa bulan lalu memiliki bakat yang luar biasa. Legenda mengatakan, jika seseorang melampaui guntur takdir tingkat ke-15, maka dia dapat mengolah tubuh surgawi takdir surgawi. Kata iblis raksasa Titan dengan tenggorokan kering, jika pemimpin sekte melampaui guntur takdir primordial ke-15, bukankah itu akan menjadi tubuh surgawi takdir surga primordial? Semua orang menggigil memikirkan hal ini. Tubuh surgawi takdir surgawi saja sudah mengerikan, apalagi tubuh surgawi takdir surga purba. Tubuh dewa takdir surga primordial. Tetua zaman berkata, suaranya bergetar, orang nomor satu di dunia jiwa bela diri. Jika Yang Xiaotian dapat mengolah tubuh dewa takdir surga purba, dia memang akan menjadi orang pertama di dunia jiwa bela diri. Bahkan penguasa langit dan bumi di masa lalu belum mengolah tubuh dewa takdir surga purba. Di atas langit, kekuatan guntur takdir primordial masih berkobar liar. Lokasi mereka, Pulau Laut Agung, sangat luas, tetapi kekuatan guntur takdir primordial telah menyelimuti seluruh pulau. Para penonton terpaksa terbang meninggalkan pulau itu. Merasakan kekuatan mengerikan dari guntur takdir primordial ke-15, Xie Wuxin, Dewa Pedang Nantian, Raja Hantu Netherworld, dan setan raksasa Titan teringat pada adegan ketika Yang Xiaotian hampir hancur saat melampaui guntur takdir primordial ke-14. Kelompok itu tidak dapat menahan rasa khawatir yang mendalam. Guntur takdir primordial ke-15 lebih dari 10 kali lebih kuat dari yang ke-14. Bisakah Yang Xiaotian melampauinya dengan aman? Bab 572 Tubuh Dewa Takdir Surga Purba. Kekuatan guntur kesengsaraan takdir primordial terus melonjak liar. Di bawah tatapan khawatir semua orang, tiba-tiba, guntur kesengsaraan takdir primordial berubah menjadi pilar petir seperti pilar surga, menyambar kepala Yang Xiaotian dengan kecepatan yang tak tertandingi, mencapai langit lembah dalam sekejap mata. Menyaksikan guntur kesengsaraan yang turun, Yang Xiaotian secara naluriah melesat ke langit, melepaskan kekuatan penuhnya sebagai pembalasan. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit. Yang Xiaotian terlempar ke kedalaman dasar lembah. Koma. Kekuatan penghancur itu meledak keluar,
melemparkan semua makhluk di lembah itu ke udara. Dinding lembah di sekitarnya hancur menjadi debu, dan awan debu dan pasir berputar dengan tidak teratur. Seluruh pulau bergetar hebat. Betapa dahsyatnya! Melihat kekuatan guntur kesengsaraan takdir primordial, semua orang terkejut. Dan ini baru gelombang pertama dari guntur kesengsaraan. Ada 9 lagi, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Hampir pada saat Yang Xiaotian melenyapkan gelombang pertama guntur kesengsaraan, gelombang kedua guntur kesengsaraan takdir primordial menyerang sekali lagi. Tepat saat gelombang kedua guntur kesengsaraan takdir primordial jatuh, 2 eliksir surgawi terbang keluar dari dalam tubuh Yang Xiaotian. 2 ramuan surgawi, Dewa Pedang Langit yang mengejutkan, Tetua Zaman, dan Dewa Pedang Tianqi tercengang. Meskipun Raja Hantu Netherworld dan yang lainnya telah menyaksikan Yang Xiaotian melampaui guntur kesengsaraan takdir primordial ke-13 dan ke-14, pemandangan 2 ramuan surgawi masih membuat mereka kagum. Kemudian datanglah gelombang ketiga, keempat, dan kelima dari guntur kesengsaraan takdir primordial. Yang Xiaotian memanggil masing-masing dari 2 jiwa bela diri raja tertinggi dan 2 cincin jiwa berusia jutaan tahun. Akhirnya, dia melepaskan kekuatan tubuh surgawi abadi. Dewa Pedang Langit yang mengejutkan, Tetua Zaman, dan Dewa Pedang Tianqi berdiri di sana, gemetar secara bersamaan. Saat Yang Xiaotian menghancurkan gelombang ke-8 dari guntur kesengsaraan, ia juga terlempar lebih dalam ke dasar lembah oleh kekuatannya. Saat itu lembah itu sudah tidak ada lagi. Dengan Yang Xiaotian di pusatnya, dalam radius 10.000 mil, jurang mengerikan telah diciptakan oleh guntur kesengsaraan. Seluruh pulau ditutupi retakan menyerupai jaring laba-laba. Dipengaruhi oleh kekuatan guntur kesengsaraan, air laut di sekitarnya juga menimbulkan ribuan gelombang yang menjulang tinggi. Menyaksikan Yang Xiaotian terhempas dalam ke tanah, semua orang merasakan firasat buruk dalam hati mereka. Jelas bagi semua orang bahwa Yang Xiaotian telah mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk menghancurkan gelombang ke-8 dari guntur kesengsaraan. Dan dia sudah terluka parah. Tampaknya tidak mungkin dia akan mampu mengatasi gelombang ke-9 dari kesengsaraan guntur. Apalagi gelombang ke-10. Saat Yang Xiaotian terlempar ke bumi, ia menelan seteguk air guntur kesengsaraan surgawi ke-9, lalu terbang ke langit, tangan Dewa Biru muncul di telapak tangannya. Dengan sekuat tenaga, cahaya surgawi tangan Dewa Biru melesat ke langit, menghantam gelombang kesengsaraan guntur ke-9. Retakan, Yang Xiaotian menghantam dengan ganas ke relung bumi yang lebih dalam. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya hancur. Kengerian guntur kesengsaraan takdir primordial yang ke-15 masih jauh melampaui imajinasinya. Meskipun dia terus-menerus mengonsolidasikan esensi sejati laut surgawinya, mengatasi guntur kesengsaraan takdir primordial yang ke-15 masih sangat menantang. Pada saat ini, Yang Xiaotian benar-benar ingin berbaring di dasar bumi, tidak ingin bergerak lagi, tetapi dia tahu bahwa jika dia berbaring di sana sekarang, dia pasti akan mati. Bahkan dengan tubuh surgawi abadinya yang hampir selesai, dia akan tetap menjadi abu. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Yang Xiaotian melesat ke langit sekali lagi, seluruh cahaya surgawi di dalam dirinya melonjak. Kemudian, satu persatu, pedang-pedang surgawi muncul di sekujur tubuhnya. Pedang Dewa Biru, pedang surgawi penembus langit, pedang malam abadi, pedang Dewa Petir kuno, pedang bayangan surgawi, pedang surgawi 1000 Buddha, dan pedang surgawi samsara melayang di sekelilingnya. Selanjutnya, Yang Xiaotian menyalurkan kekuatan 15 pedang jantungnya dengan panik. 7 pedang surgawi memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, membentuk susunan pedang yang secara kolektif menyerang lapisan ke-10 guntur kesengsaraan. Pada saat yang sama, Yang Xiaotian mengerahkan segenap tenaganya untuk mendorong tangan Dewa Biru di tangannya menuju lapisan ke-10 guntur kesengsaraan. Ledakan. Kekuatan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dari 7 pedang surgawi berbenturan dengan lapisan ke-10 guntur kesengsaraan. Akan tetapi ki pedang yang tak terhitung jumlahnya itu langsung musnah. 7 pedang surgawi terhempas. Kekuatan tangan Dewa Biru sekali lagi bertabrakan dengan lapisan ke-10 guntur kesengsaraan. Namun, ia tidak dapat menahan lapisan ke-10 dari guntur kesengsaraan. Yang Xiaotian tertabrak, bagaikan meteor api yang jatuh, dan terlempar ke pulau itu. Seolah-olah ribuan guntur dewa meledak, pulau itu meledak dengan hebat. Yang Xiaotian terlempar menembus pulau dan terhempas dalam ke dasar laut. Lapisan demi lapisan permukaan laut terhempas. Kekuatan lapisan ke-10 dari guntur kesengsaraan terus menyebar, tanpa henti menghancurkan semua yang ada di pulau itu. Pulau itu, sebesar benua, hancur total.
Segala yang ada di permukaan pulau itu diratakan berulang kali. Pemimpin sekte, Raja Hantu Netherworld, Dewa Pedang Surga yang mengejutkan, dan yang lainnya segera bergegas maju, menerobos lapisan laut untuk menemukan Yang Xiaotian di dasar laut. Pada saat ini, Yang Xiaotian benar-benar hangus, bagaikan sosok yang terbakar, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan sama sekali tidak dapat bernapas. Melihat ini, wajah semua orang berubah drastis. Mati. Tidak, jejak jiwa dari 7 pedang surgawi masih ada di sana. Tepat pada saat itu, Dewa Pedang Surga yang mengejutkan tiba-tiba berbicara. Raja Hantu Netherworld, Tetua Zaman, Dewa Pedang Tianqi, dan yang lainnya juga merasakan bahwa jejak jiwa Yang Xiaotian pada pedang Dewa Biru dan pedang surgawi penembus surga belum menghilang. Semua orang kegirangan. Selama jejak jiwa belum lenyap, itu berarti Yang Xiaotian belum mati. Oleh karena itu, semua orang menempatkan Yang Xiaotian di permukaan pulau dan diam-diam menunggu dan menjaga. Sehari berlalu tanpa ada perubahan dari Yang Xiaotian. 2 hari, dan masih sama saja. Akhirnya, pada hari ke-10, Yang Xiaotian yang telah berubah menjadi sosok hangus oleh guntur kesengsaraan, akhirnya menunjukkan sedikit tanda kehidupan, dan vitalitas dalam dirinya mulai tumbuh seakan-akan menerobos tanah setelah musim semi. Merasakan perubahan halus pada Yang Xiaotian, semua orang menghela napas lega dan semuanya menunjukkan senyuman. Waktu terus berlalu, dan nafas Yang Xiaotian semakin kuat dan kuat. Ketika setengah bulan telah berlalu, lapisan hangus pada tubuh Yang Xiaotian tiba-tiba terbuka, dan Yang Xiaotian muncul kembali di hadapan semua orang, tubuhnya berdenyut dengan cahaya redup, kekuatan takdir yang memelihara, menguatkan, dan melonjak. Bersamaan dengan itu, di tubuh Yang Xiaotian, kekuatan primordial bercampur dengan kekuatan takdir, mengalir dan melonjak. Tubuh Dewa Takdir Surga Purba. Merasakan kekuatan yang terpancar dari Yang Xiaotian, Dewa Pedang Surga yang mengejutkan berseru kegirangan. Yang Xiaotian telah berhasil melewati 15 takdir kehidupan primordial campuran guntur, dan tubuh Dewa Takdir Surga Primordial akhirnya terbentuk. Merasakan kekuatan takdir primordial dalam diri Yang Xiaotian, semua orang merasa gembira. Beberapa hari berlalu sebelum Yang Xiaotian benar-benar terbangun. Saat dia berdiri, 7 pedang surgawi itu naik ke langit, kembali ke sisinya, masing-masing pedang surgawi memancarkan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Xiaotian, merasakan kekuatan yang melonjak dalam dirinya, sangat gembira. Konsolidasi 15 takdir kehidupan primordial campuran berhasil, dan tubuh Dewa Takdir Surga Primordial akhirnya tercapai. Debat pedang Kunlun yang akan datang kini memiliki lapisan keamanan tambahan. Selamat, pemimpin sekte. Selamat, saudara Yang. Selamat, Tuan Muda Yang. Raja Hantu Netherworld, Dewa Pedang Surga yang mengejutkan, Setan Raksasa Titan, Dewa Pedang Nantian, Penatua Zaman, Dewa Pedang Tianqi, dan Xie Wuxin bergegas mendekat dengan gembira, berkata. Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum mengucapkan terima kasih kepada semua orang, lalu bertanya, berapa hari lagi sampai debat pedang Kunlun? Melaporkan kepada pemimpin sekte, masih ada waktu sekitar 3 bulan lagi, jawab Titan Giant Demon dengan hormat. Mendengar dari Titan Giant Demon bahwa masih ada waktu 3 bulan lagi, Yang Xiaotian merasa lega. Dengan waktu sebanyak itu, dia masih memiliki kesempatan untuk menerobos ke Saint Realm dan mencapai Martial Saint Realm. Bab 573, Buah Suci Alam Semesta Purba. Memikirkan terobosan yang akan segera terjadi ke alam Martial Saint, Yang Xiaotian diliputi kegembiraan. Mampu mencoba menerobos ke alam Martial Saint di usia 100 tahun sudah langka di dunia jiwa martial, dan dia baru berusia 17 tahun. Seorang Martial Saint berusia 17 tahun, satu-satunya di era ini. Namun, meskipun masih ada lebih dari 3 bulan tersisa, banyak master dari benua pedang segudang telah bergegas ke Gunung Suci Kunlun, tambah Titan Giant Demon. Yang Xiaotian mengangguk. Benua pedang segudang sangatlah luas, merupakan hal yang biasa bagi para pendekar pedang dari daerah terpencil untuk berangkat 2 atau 3 bulan sebelumnya. Pada saat ini, Dewa Pedang Tianqi melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke Yang Xiaotian, Tuan Muda Yang, debat pedang Kunlun semakin dekat. Saya ingin kembali ke Sekte Zhengyi untuk membuat beberapa persiapan. Mengenang hari-hari saat dia menderita seperti maut saat dipenjara oleh Zhao Rong, cahaya dingin melintas di mata Dewa Pedang Tianqi. Baiklah, pendahulu Tianqi, kalau begitu kita akan bertemu lagi di Gunung Suci Kunlun dalam 3 bulan, kata Yang Xiaotian sambil membalas hormat dengan tinjunya. Dewa Pedang Tianqi membungkuk dalam-dalam kepada Yang Xiaotian sekali lagi,
hidupku diselamatkan olehmu, Tuan Muda. Di debat pedang Kunlun, Tianqi pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk membantumu. Setelah berkata demikian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada tetua zaman dan kemudian kepada Raja Hantu Netherworld, Dewa Pedang Surga yang mengejutkan, Xie Wuxin, Dewa Pedang Nantian, dan Setan Raksasa Titan sebelum menerjang langit dan pergi. Setelah Dewa Pedang Tianqi pergi, Yang Xiaotian merenung sejenak, lalu berkata kepada Xie Wuxin, pendahulu Xie Wuxin, sebaiknya kau kembali dulu dan bersiap-siap. 3 bulan lagi, di debat pedang Kunlun, kita akan bertemu lagi. Xie Wuxin mengerti maksud Yang Xiaotian. Sebagai salah satu dari 4 pusat kekuatan Dewa Pengobatan Agung di benua pedang segudang, dan guru Chen Ningde, Master Balai Pengobatan Agung, panggilan hatinya akan membuat Chen Ningde dan banyak apoteker dari Balai Pengobatan Agung berdiri di sisi Xie Wuxin dan Yang Xiaotian. Baiklah, Tuan Muda. Kalau begitu, kita akan bertemu di Gunung Suci Kunlun dalam 3 bulan, jawab Xie Wuxin tanpa basa-basi dan segera mengucapkan selamat tinggal dengan tinjunya kepada Yang Xiaotian, Penatua Zaman, dan Raja Hantu Netherworld, sebelum melesat menembus langit dan pergi. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian melanjutkan kultivasinya secara tertutup. Dia telah memberikan ke-10 pil surgawi takdir kepada pohon Dewa Takdir untuk dimakan, yang kemudian menghasilkan 20 buah surgawi takdir. Sebelumnya dia telah memakan 4 buah, sehingga tersisa 16 buah. Oleh karena itu, Yang Xiaotian terus memakan buah surgawi takdir kelima, sambil duduk bersila di bawah pohon Dewa Takdir, berlatih seni bela diri takdir surgawi. Ketika Yang Xiaotian menelan buah surgawi takdir yang kelima, kekuatan obat dari buah tersebut terus mengalir ke laut surgawi, berubah menjadi esensi sejati laut surgawi. Batas ekstrim laut surgawi di alam kaisar adalah 129.600 mil. Tetapi mereka yang berhasil mengolah laut surgawi mereka hingga batas maksimal sangat langka sepanjang masa. Dan sekarang, laut surgawi Yang Xiaotian tepatnya 129.600 mil. Terlebih lagi, laut surgawiyahnya bukanlah laut biasa, melainkan laut surgawiyah purba yang telah berubah sepenuhnya. Kekuatan laut surgawi purba jauh melampaui laut surgawi lapisan ke-9 atau ke-8. Saat kekuatan obat buah surgawi takdir terus membanjiri laut surgawi purba, laut itu bersinar terang, mengalami perubahan dramatis. Inilah transformasi yang terjadi saat terobosan dari alam kaisar puncak ke alam suci sudah dekat. Setelah terobosan ke alam suci tercapai, esensi sejati laut surgawi Yang Xiaotian akan berubah menjadi kekuatan suci. Ketika esensi sejati mencapai puncaknya, Yang Xiaotian mulai mendesak esensi sejati laut surgawinya untuk menyerang dinding batas alam suci. Seperti banjir yang mengamuk, ia langsung menerobos penghalang, esensi sejati laut surgawi milik Yang Xiaotian hampir seketika menembus tembok pembatas yang sangat kuat di alam suci. Bagi banyak pembangkit tenaga listrik puncak alam kaisar, menerobos ke alam Sein sangatlah sulit. Beberapa bahkan gagal menerobos setelah 10 hari setengah bulan mencoba, tetapi Yang Xiaotian berhasil menerobos dalam sekejap mata. Saat Yang Xiaotian berhasil menembus alam suci, esensi sejati laut surgawinya meledak dengan lapisan cahaya suci kemasan. Tidak hanya laut surgawinya, tetapi seluruh dirinya terpancar dengan cahaya suci kemasan yang menakjubkan. Dari isi perutnya hingga ke laut surgawiyahnya hingga ke jiwanya, semuanya mengalami transformasi. Transformasi seorang seniman bela diri dari alam kaisar melangkah ke alam suci. Vitalitas dan kekuatan hidupnya tumbuh lebih kuat. Seiring dengan ki dan darah serta vitalitasnya yang semakin kuat, umur hidupnya pun terus meningkat. Usia harapan hidup seorang martial saint biasa hanya 20 hingga 30 ribu tahun, sedangkan usia harapan hidup Yang Xiaotian jauh melebihi kisaran tersebut. Ketika Yang Xiaotian menerobos ke alam suci dan tubuhnya mengalami transformasi, tiba-tiba, laut surgawinya menghasilkan untaian cahaya kemasan yang tidak biasa, yang berkumpul menuju pusat laut surgawinya. Saat semakin banyak cahaya kemasan berkumpul, secara ajaib ia terbentuk menjadi buah bulat seukuran kepalan tangan, berwarna ungu kemasan. Inilah buah suci. Kalau ada orang yang melihat buah suci berwarna ungu kemasan ini saat ini, niscaya mereka akan sangat terkesima, karena para ahli alam suci pada umumnya hanya bisa memadatkan buah suci setelah mencapai puncak lapisan ke-10 alam suci. Namun Yang Xiaotian berhasil memadatkan buah suci hanya dengan menerobos ke lapisan pertama alam suci. Ketika Yang Xiaotian selesai memurnikan buah surgawi takdir kelima dan menghentikan kultivasinya, memeriksa buah suci di laut surgawinya, dia merasa terkejut sekaligus gembira. Dia tidak menyangka kalau dia bisa membudidayakan buah suci pada lapisan pertama alam suci.
Akan tetapi, melihat buah suci miliknya sendiri, dia tidak dapat menahan perasaan bingung. Seperti takdir surgawi, buah suci juga memiliki 9 lapisan. Di atas 9 lapisan adalah buah suci primordial. Buah suci dari lapisan 1 sampai 9 berwarna kuning. Buah suci primordial berwarna hijau. Namun, buah sucinya berwarna ungu keemasan. Apa yang sedang terjadi? Di atas alam semesta primordial, muncullah alam semesta primordial. Pada saat itu, suara Master Ding yang bersemangat terdengar, ini adalah buah suci alam semesta primordial. Bahkan penguasa langit dan bumi belum membudidayakan buah suci alam semesta primordial. Buah suci alam semesta primordial. Yang Xiao Tian sangat terguncang. Sang penguasa langit dan bumi belum membudidayakan buah suci alam semesta purba. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa ada sesuatu yang lebih kuat daripada buah suci primordial di dunia, buah suci alam semesta primordial. Ya, itu adalah buah suci alam semesta primordial, kata Guru Ding sambil tertawa gembira. Yang Xiao Tian menarik napas dalam-dalam. Jika dia mengolah buah suci primordial, maka kekuatan suci miliknya akan berubah menjadi kekuatan suci primordial, dan kekuatan-kekuatan suci primordial dalam menyerang jauh melampaui kekuatan suci biasa. Sekarang setelah dia membudidayakan buah suci alam semesta purba, bukankah kekuatan suci miliknya adalah kekuatan suci alam semesta purba? Kekuatan suci alam semesta primordial, kekuatan serangan yang bahkan lebih kuat dari kekuatan suci primordial. Untungnya, memadatkan buah suci tidak mengharuskan seseorang untuk melewati guntur kesengsaraan seperti yang dilakukan dalam mengolah takdir surga purba. Hanya ketika seseorang mengolah 10 atau lebih buah suci, guntur kesengsaraan akan turun. Yang Xiao Tian baru saja melewati 15 guntur takdir primordial, dan dia sekarang sangat khawatir tentang guntur kesengsaraan. Tiba-tiba, pikiran Yang Xiao Tian tergerak, dan dia bertanya, Tuan Ding, apakah ada yang berhasil membudidayakan 15 buah suci? Sejauh ini di dunia jiwa bela diri, belum ada seorang pun yang telah membudidayakan 15 buah suci, jawab Guru Ding. Yang paling banyak adalah 14 buah suci. Namun, belenggu memang harus dipatahkan. Yang Xiao Tian mengerti maksud Guru Ding. Sama seperti sebelumnya, ketika belum ada seorang pun yang mengolah 15 takdir surgawi, tetapi ia berhasil melakukannya. Karena itu, ia pun memendam harapan untuk mematahkan belenggu itu dan mengolah hingga 15 buah suci. Akan tetapi, jika dengan memadatkan 15 takdir kehidupan purba dapat menghasilkan pengembangan tubuh dewa takdir surga purba, bagaimana dengan memadatkan 15 buah suci alam semesta purba? Jika suatu hari kau benar-benar berhasil memadatkan 15 buah suci alam semesta purba, dan mengatasi kesengsaraan surgawi alam semesta purba yang belum pernah terlihat sebelumnya untuk menjadi roh surgawi, kata Guru Ding dengan penuh semangat, maka kau akan memiliki jenis tubuh surgawi ketiga, tubuh surgawi alam semesta purba. Bab 574 Perdebatan Pedang Kunlun dimulai. Pada awalnya, ada yang primordial. Dan sebelum itu terjadi kekacauan. Kekuatan tubuh surgawi alam semesta primordial hanya bisa dibayangkan. Mendengar Guru Ding berbicara tentang tubuh surgawi alam semesta purba, Yang Xiao Tian terguncang, tetapi dia memperhatikan sesuatu yang dikatakan Guru Ding tentang kesengsaraan surgawi alam semesta purba dan bertanya, bagaimana kesengsaraan surgawi alam semesta purba ini dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. Master Ding terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, kesengsaraan surgawi purba adalah 10 kali lipat dari kesengsaraan surgawi 9 kali lipat, dan kesengsaraan surgawi alam semesta purba lebih dari 10 kali lipat dari kesengsaraan surgawi purba. Bukankah itu berarti kesengsaraan surgawi alam semesta primordial lebih dari 100 kali lipat kesengsaraan surgawi 9 kali lipat? Yang Xiao Tian menarik napas dingin. Yang Xiao Tian tidak tahu adalah bahwa Guru Ding sebenarnya meremehkan masalah tersebut, kekuatan kesengsaraan surgawi alam semesta primordial jauh melampaui itu. Jika kau ingin berhasil melampaui kesengsaraan surgawi alam semesta purba, kau harus mengolah tubuh surgawi abadi dan tubuh dewa takdir surga purba hingga sempurna. Master Ding berpikir sejenak sebelum berbicara. Tubuh surgawi abadi menuju kesempurnaan. Takdir surga purba tubuh dewa menuju kesempurnaan. Yang Xiao Tian hampir tersedak. Zhao Rong telah berkultivasi keras selama ribuan tahun, dan baru pada saat itulah dia berhasil mengembangkan seni bela diri takdirnya ke alam prestasi agung, yang sudah cukup mengesankan. Untuk mengembangkan seni bela diri takdir ke alam kesempurnaan akan memakan waktu setidaknya 10.000 tahun atau bahkan lebih lama.
Mengolah tubuh surgawi takdir surga purba hingga sempurna bahkan lebih sulit daripada mengolah seni bela diri takdirnya hingga sempurna, jauh lebih sulit. Dan dia masih perlu mengolah tubuh surgawi abadi hingga sempurna juga. Ini tidak mungkin terjadi. Kedua tubuh surgawi harus dikultivasikan hingga sempurna. Yang Xiao Tian masih bertanya dengan enggan. Benar, setidaknya sampai kesempurnaan, Guru Ding menegaskan, dan hanya jika kamu mengolah kedua tubuh surgawi sampai kesempurnaan, kamu akan memiliki peluang 20% untuk menahan kesengsaraan surgawi alam semesta purba. Hanya 20% kemungkinannya. Mata Yang Xiao Tian terbelalak. Namun, jika kau mampu memahami 15 jenis niat pedang tertinggi sebelum menghadapi kesengsaraan surgawi alam semesta purba, kau seharusnya memiliki peluang 40% untuk menahannya, kata Guru Ding. Niat pedang yang dipahami dari pedang surgawi dan ilmu pedang yang mirip dengan pedang surgawi dikenal sebagai niat pedang tertinggi. Hanya niat pedang yang diperoleh dari ilmu pedang surgawi yang dapat disebut niat pedang tertinggi. Dan sekarang, Yang Xiao Tian hanya memiliki 8 pedang surgawi. Untuk memahami 15 jenis niat pedang tertinggi, ia perlu menemukan setidaknya 7 pedang surgawi lagi. Mengumpulkan 15 pedang surgawi dan mengolah ke-15 wujud pendekar pedang surgawi hingga mencapai penguasaan puncak, lalu melakukan terobosan, dapatkah seseorang mengembangkannya menjadi niat pedang? Baru pada saat itulah Yang Xiao Tian menyadari betapa sulitnya menahan kesengsaraan surgawi alam semesta primordial. Namun, kamu masih jauh dari kultivasi ke puncak Saint Realm 10 kali lipat, kata Master Ding. Bahkan jika kamu menemukan jenis api surgawi keempat dan memurnikan pil suci kelas atas 3 kesengsaraan, ditambah air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat dan 3 pohon surgawi, kamu masih akan membutuhkan puluhan tahun untuk berkultivasi ke puncak Saint Realm 10 kali lipat. Banyak talenta Saint Realm membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk menembus satu ranah. Untuk berkultivasi hingga 10 kali lipat Saint Realm akan membutuhkan setidaknya ribuan atau puluhan ribu tahun. Yaitu jika seseorang berkultivasi dengan sangat cepat. Jika kultivasi seseorang lebih lambat, mungkin butuh waktu 20.000 tahun untuk mencapai puncak alam suci 10 tingkat. Oleh karena itu, dapat disebut kecepatan surgawi bagi Yang Xiao Tian untuk berkultivasi hingga ke puncak alam Saint 10 kali lipat hanya dalam waktu puluhan tahun. Selain itu, buah suci alam semesta primordial tidak mudah untuk dipadatkan, tambah Master Ding. Itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Selanjutnya, Yang Xiao Tian terus menelan dan berkultivasi dengan buah dewa takdir. Seolah ingin membuktikan perkataan Guru Ding, dia memakan 10 buah dewa takdir secara berturut-turut, namun tetap tidak dapat memadatkan buah suci alam semesta primordial yang kedua. Yang Xiao Tian tidak dapat menahan senyum pahit. Jika terus seperti ini, dia bertanya-tanya berapa banyak sumber daya yang dia perlukan untuk membudidayakan 10 buah suci alam semesta primordial. Belum lagi 14 atau 15 buah suci alam semesta primordial. Setelah itu, Yang Xiao Tian menelan dan memurnikan 2 buah dewa takdir lagi. Namun, dia tidak dapat memadatkan buah suci alam semesta primordial yang kedua. Tuan muda, masih ada setengah bulan lagi sampai debat pedang Kunlun. Sudah waktunya bagi kita untuk berangkat, setan raksasa Titan datang untuk mengingatkannya saat ini. Sebelum mengasingkan diri, Yang Xiao Tian telah memberi perintah kepada Titan Giant Demon agar mengingatkannya agar berangkat ke Gunung Suci Kunlun setengah bulan sebelumnya. Baiklah, aku tahu, Yang Xiao Tian berjalan keluar lembah dan melihat semua orang sudah menunggu. Senior Shocking Heaven, bagaimana lukamu? Yang Xiao Tian tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Dewa Pedang Shocking Heaven. Melaporkan kepada pemimpin sekte, aku sudah pulih sepenuhnya, Dewa Pedang Langit yang mengejutkan menjawab dengan senyum penuh hormat. Semua ini berkat air petir kesengsaraan surgawi dan ramuan ajaib milik pemimpin sekte. Dewa Pedang Langit yang mengguncang, telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tampak ramping namun memancarkan kelincahan, bagaikan pedang surgawi yang menjulang tinggi, memberikan kesan bahwa dengan satu gerakan, Dewa Pedang Langit yang mengguncang dapat menaklukkan semua dewa. Yang Xiao Tian melirik Raja Hantu Netherworld, Dewa Pedang Langit yang mengejutkan, Tetua Zaman, Dewa Pedang Nantian, dan Setan Raksasa Titan, lalu tersenyum, bagus, ayo berangkat. Sambil berkata demikian, mereka mengaktifkan pesawat luar angkasa abisal dan terbang ke angkasa, dengan pandangan tertuju ke Kunlun. Pesawat luar angkasa abisal, yang digerakkan oleh 2 batu roh kudus, merobek lapisan arus udara. Apakah ada aktivitas dari Zaorong dan Sekte Dewa Penembus Surga baru-baru ini? Berdiri di haluan pesawat ruang angkasa,
Yang Xiaotian bertanya kepada setan raksasa Titan. Akhir-akhir ini, Zhao Rong telah aktif merekrut petarung-petarung kuat dari seluruh penjuru, dan tampaknya bahkan kelompok pedang ganda pun telah berada di bawah komandonya, kata iblis raksasa Titan, wajahnya sangat muram saat menyebutkan kelompok pedang ganda. Pedang ganda, Dewa Pedang Nantian sangat terkejut. Yang Xiaotian juga terkejut, tidak menyangka pedang ganda telah bersumpah setia kepada Zhao Rong. Pedang ganda tidak berpartisipasi dalam debat pedang Kunlun terakhir, jadi mereka tidak memiliki peringkat di daftar Dewa Pedang. Namun, bahkan Dewa Pedang tertinggi yang berada di peringkat 10 besar daftar Dewa Pedang tidak akan berani meremehkan pedang ganda. Karena 10.000 tahun yang lalu, pedang ganda telah masuk dalam 10 besar daftar Dewa Pedang. Setelah 100.000 tahun, kekuatan dan dao pedang dari pedang ganda semakin kuat. Sekte Dewa Penembus Surga masih aktif mencari pemimpin sekte, dan mereka telah menggandakan hadiahnya, lanjut iblis raksasa Titan. Dewa Pedang Nantian juga masuk dalam daftar buruan sekte Dewa Penembus Surga. Dia melirik Dewa Pedang Nantian. Mendengar sekte surgawi penembus surga telah menggandakan hadiah yang diberikan padanya, tatapan Yang Xiaotian berubah dingin. Zhao Rong memiliki ambisi besar untuk debat pedang Kunlun ini. Kemungkinan besar dia tidak hanya ingin memenangkan gelar Dewa Pedang nomor 1, tetapi juga menggunakan kesempatan ini untuk lebih memperluas kekuatannya, kata Titan Giant Demon. Oleh karena itu, untuk debat pedang Kunlun ini, semua ahli teratas dari Sekte Dewa Penembus Surga akan muncul, dan kudengar bahwa leluhur tinju, yang awalnya ditempatkan di Pulau Kematian, akan menemani Zhao Rong ke Gunung Dewa Kunlun. Bukan hanya leluhur tinju yang akan pergi ke Gunung Suci Kunlun, tetapi beberapa leluhur kuno yang kuat dari Pulau Kematian juga akan pergi ke sana. Ekspresi Yang Xiaotian berubah muram. Pertarungan di Gunung Suci Kunlun setengah bulan lagi akan sangat sulit. Kau tidak perlu khawatir, pemimpin sekte, dengan adanya aku dan Shocking Heaven di sini, kata Raja Hantu Netherworld saat ini. Yang Xiaotian mengangguk. Dengan waktu tersisa setengah bulan, Yang Xiaotian bergegas memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melanjutkan memakan 3 buah dewa takdir terakhir untuk dibudidayakan. Akhirnya, setelah Yang Xiaotian memurnikan 3 buah dewa takdir terakhir, ia berhasil memadatkan buah suci alam semesta primordial kedua. 2 buah suci alam semesta primordial yang agung beredar perlahan di langit di atas laut surgawi dalam orbit melingkar, dipenuhi dengan kekuatan suci alam semesta primordial yang luas. Dan tingkat kultivasinya juga dengan lancar menembus ke lapisan kedua alam suci. Meski itu hanya terobosan, kekuatan Yang Xiaotian telah meningkat pesat. Setengah bulan kemudian, pesawat luar angkasa abisal berhenti di depan Gunung Surgawi Kunlun. Bab 575, Klan Naga Surgawi. Gunung Suci Kunlun, diakui sebagai gunung suci nomor 1 di benua Pedang Segudang. Asal-usulnya sangat kuno sehingga mustahil untuk melacak kembali ke awal mulanya, para dewa benua Pedang Segudang hanya tahu bahwa Gunung Suci Kunlun berasal dari era Desolate. Sejuta tahun lalu adalah zaman kuno. Dan sebelum zaman kuno ada zaman kesunyian. Era Desolate bahkan lebih kuno dari zaman kuno. Sejak era Desolate hingga saat ini, Gunung Suci Kunlun telah berdiri tegak di benua Myriad Swords selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya ini, Gunung Suci Kunlun telah menyaksikan banyak pertempuran besar dan kecil dari para pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat makhluk-makhluk itu, mereka tidak dapat mengguncang Gunung Suci Kunlun, apalagi menghancurkannya. Ada banyak legenda mengenai Gunung Suci Kunlun. Ada yang mengatakan bahwa Gunung Suci Kunlun merupakan benda peninggalan penguasa langit dan bumi. Sementara yang lain mengklaim bahwa Gunung Surgawi Kunlun sebenarnya adalah artefak surgawi yang sunyi, dengan kekuatan dapat menghancurkan langit dan bumi. Ada pula legenda yang menyebutkan bahwa Gunung Suci Kunlun merupakan tempat tinggal dan tempat berkultivasi Kaisar Surgawi yang sunyi. Yang Xiaotian menyimpan kapal terbangnya dan dari kejauhan, melihat Gunung Suci Kunlun berdiri di daratan di depannya. Gunung itu membubung ke awan, mencapai 9 langit. Puncak penembus surga sangat luas dengan banyak sekali kota dan jutaan istana di gunung, menyerupai sebuah kerajaan. Namun bila dibandingkan dengan Gunung Suci Kunlun, puncak penembus langit tampak sangat kecil. Dari segala arah, para ahli sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Gunung Suci Kunlun. Menyaksikan miliaran tokoh kuat berkumpul menuju Gunung Suci Kunlun memang merupakan tontonan yang menakjubkan. Debat Pedang Kunlun merupakan acara terbesar di benua Myriad Swords. Setiap sesi debat Pedang Kunlun mengundang hampir semua negara adikuasa di benua Myriad Swords.
Tidak hanya master pedang Dao terkenal yang hadir, tetapi banyak murid muda dan berbakat juga datang. Tuan Muda Yang, saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya hendak terbang menuju Gunung Suci Kunlun, sebuah suara yang dipenuhi keterkejutan terdengar, Mo Wanxing, Lu Yutong, Zhan Xiping, Zheng Ziou, dan Fang Jing yang gembira terlihat menatap Yang Xiaotian sebelum terbang mendekat. Kami pernah melihat Tuan Muda Yang sebelumnya. Begitu melihat Yang Xiaotian lagi, Mo Wanxing dan yang lainnya semua bersikap hormat, tidak berani menunjukkan penghinaan sedikitpun. Jadi kamu juga datang. Yang Xiaotian mengangguk sambil tersenyum saat melihat Mo Wanxing dan yang lainnya. Pada saat itu, Lu Yutong yang melihat Dewa Pedang Nantian di belakang Yang Xiaotian, terkejut sejenak dan segera berkata dengan hormat, saya telah melihat Dewa Nantian. Mo Wanxing dan yang lainnya tidak mengenali Dewa Pedang Nantian. Mengetahui bahwa pria parubaya yang berdiri di belakang Yang Xiaotian adalah Dewa Pedang Nantian, mereka tercengang dan segera maju untuk memberi hormat. Dewa Pedang Nantian mengangguk sambil tersenyum kepada mereka masing-masing dan kemudian bertanya kepada Lu Yutong, apakah orang tua keluargamu juga datang? Lu Yutong segera menjawab, leluhur dan ayahku sudah tiba, tetapi kami datang secara terpisah. Tepat saat Yang Xiaotian hendak berbicara, tiba-tiba, terdengar keributan dari kerumunan di kejauhan, para ahli dari klan naga surgawi telah tiba. Kerumunan itu menoleh dan melihat sekelompok ahli mengenakan jubah pertempuran naga surgawi terbang dari dalam lautan manusia yang luas. Klan naga surgawi tidak diragukan lagi merupakan salah satu klan kuno paling kuat di benua pedang segudang. Nenek moyang klan naga surgawi merupakan pusat kekuatan pertama klan iblis, yang dikenal sebagai leluhur sejati naga surgawi. Bahkan leluhur keluarga Lu Zifan, harus memanggilnya sebagai Dewa Naga Surgawi saat bertemu dengan leluhur sejati naga surgawi. Itu Dewa Pedang Hanlong. Tatapan Dewa Pedang Nantian menajam saat dia melihat sosok yang memimpin. Dewa Pedang Hanlong merupakan ahli tingkat kedua dari klan naga surgawi, yang kekuatannya hanya kalah dari leluhur sejati naga surgawi. Dewa Pedang Hanlong ini peringkatnya lebih tinggi daripada Dewa Pedang Nantian, yang berada di posisi 29 dalam daftar Dewa Pedang. Dewa Pedang Hanlong berada di posisi 24. Setelah Dewa Pedang Hanlong adalah Kaisar Muda Long Xiangdong. Long Xiangdong, mengikuti di belakang Dewa Pedang Hanlong, hendak terbang menuju Gunung Suci Kunlun ketika matanya tiba-tiba menyapu dan mendarat pada sosok biru samar. Setelah mengenali sosok biru muda itu, ekspresinya berubah drastis. Paman keempat, pemuda itu adalah keturunan dari Grandmaster Netherworld. Long Xiangdong berkata kepada Dewa Pedang Hanlong, lalu menatap Yang Xiaotian dengan kebencian memenuhi wajahnya. Dewa Pedang Hanlong dan para elit klan naga surgawi semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Yang Xiaotian. Mata Dewa Pedang Hanlong dipenuhi rasa dingin saat dia menatap Yang Xiaotian. Terakhir kali, di Gunung Takdir Surgawi, keponakannya terluka parah oleh keturunan Grandmaster Netherworld dengan satu pukulan. Lukanya belum sepenuhnya pulih sampai sekarang, dan bahkan ada kerusakan permanen yang tersisa. Bakat keponakannya, Long Xiangdong, praktis telah hancur setengahnya di tangan keturunan Grandmaster Netherworld. Karena itu, dia dan para ahli dari klan naga surgawi menyimpan kebencian yang amat besar terhadap keturunan Grandmaster Netherworld. Seketika, Dewa Pedang Hanlong memimpin para ahli klan naga surgawi dan terbang menuju Yang Xiaotian. Apakah kamu keturunan dari Grandmaster Netherworld? Saat tiba di depan Yang Xiaotian, Dewa Pedang Hanlong berbicara dengan dingin. Mo Wanxing, Zhan Xiping, Fang Jing, dan Zheng Ziou semuanya sangat terkejut, memandang Yang Xiaotian dengan tidak percaya. Bahkan Lu Yutong pun terkejut. Yang Xiaotian ini adalah keturunan terkenal dari Grandmaster Netherworld yang menjadi pembicaraan tahun ini. Keturunan dari Grandmaster Netherworld telah mengaktifkan Monumen Zaman, memiliki 2 inti emas eliksir surgawi, dan 3 takdir surga primordial, yang mengejutkan benua Myriad Swords. Jika ada orang dari generasi muda benua Myriad Swords yang menjadi pusat perhatian, tidak diragukan lagi itu adalah keturunan dari Grandmaster Netherworld. Benar, itu aku, kata Yang Xiaotian dengan tenang. Dia adalah keturunan dari Grandmaster Netherworld. Pohon Dewa Takdir ada padanya. Saat kekuatan di sekitarnya mendengar bahwa pemuda di hadapan mereka adalah keturunan Grandmaster Netherworld, mereka menatap Yang Xiaotian dengan penuh semangat, seperti predator ganas. Pohon Dewa Takdir dianggap sebagai pohon dewa nomor 1 di benua pedang segudang. Tekad Zhao Rong dalam memberikan hadiah untuk Yang Xiaotian terutama disebabkan oleh pohon Dewa Takdir yang dimiliki Yang Xiaotian. Wah, beraninya kau. Seluruh benua pedang 1000 pedang mencarimu,
tapi kau berani muncul di Gunung Kunlun. Mendengar ini, Dewa Pedang Hanlong mencibir dan berkata, keponakanku terluka olehmu, garis keturunan naga tinta dan garis keturunan fenomena surgawinya telah menderita. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu dan mengekstraksi jiwa surgawimu. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba sebuah sosok melintas dan kekuatan dahsyat yang mengerikan menghantam dada Dewa Pedang Hanlong. Dewa Pedang Hanlong terlempar seperti daun yang patah dan menghantam gunung di kejauhan. Suara ledakan dahsyat pun terdengar. Dewa Pedang Hanlong memuntahkan seteguk darah, dan ketika dia melihat jejak telapak tangan yang mengerikan di dadanya, diselimuti energi hantu. Dia menatap Raja Hantu Netherworld dengan ngeri. Orang yang baru saja melakukan gerakan itu memang Raja Hantu Netherworld. Semua orang terkejut dan menatap Raja Hantu Netherworld dengan takut. Berbagai kekuatan yang telah mengincar Yang Xiaotian dengan rakus kini mundur ketakutan. Tak seorang pun menyangka bahwa lelaki tua yang tampaknya sakit parah di balik keturunan Grandmaster Netherworld akan menjadi entitas yang begitu menakutkan. Dewa Pedang Hanlong berada di peringkat 24 dalam daftar Dewa Pedang. Jika dipikir-pikir dia bisa terlempar hanya dengan satu serangan telapak tangan, bukankah itu berarti kekuatan penyerangnya sebanding dengan 10 besar dalam daftar Dewa Pedang? Bahkan Long Xiangdong pun ketakutan, menatap paman keempatnya dengan tak percaya. Melumpuhkan pemimpin sekte kita, mencabut jiwa surgawinya. Raja Hantu Netherworld menatap Dewa Pedang Hanlong dengan dingin, mengucapkan kata-kata yang begitu berani saat dalam keadaan yang begitu lemah. Semua orang terdiam. Sekarang aku akan melumpuhkanmu dan mengekstrak jiwa surgawimu untuk melihat apakah baunya benar-benar harum saat dipanggang. Raja Hantu Netherworld berkata dan kemudian bergerak maju untuk melumpuhkan Dewa Pedang Hanlong dan mengekstrak jiwa surgawinya. Bab 576, apakah kau sendiri yang akan berguling ke bawah, atau aku yang akan memaksamu? Tunggu. Tepat saat Raja Hantu Netherworld hendak bergerak, seorang leluhur kuno dari klan Phoenix yang berhubungan baik dengan Dewa Pedang Hanlong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, keturunan Grandmaster Netherworld, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Dewa Pedang Hanlong hanya mengatakan satu hal kepadamu, dan kamu ingin melumpuhkannya dan mengekstraksi jiwa surgawinya. Yang Xiaotian mendengar ini dan mencibir dingin. Dia tentu tidak percaya kalau Dewa Pedang Hanlong mengucapkan kata-kata itu begitu saja tanpa maksud apapun. Jika bukan karena kehadiran Raja Hantu Netherworld dan beberapa orang lainnya, Dewa Pedang Hanlong pasti akan benar-benar melumpuhkannya. Dan mengekstraksi jiwa surgawinya. Jika kau ingin membunuh seseorang, kau harus siap dibunuh sendiri. Kata Yang Xiaotian dingin. Raja Hantu Netherworld segera melangkah maju, menangkap Dewa Pedang Hanlong yang ada di hadapannya, dan dengan cakarnya yang tiba-tiba, langsung meraih dantian Dewa Pedang Hanlong, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dewa Pedang Hanlong menjerit kesakitan. Setelah itu, cakar hantu Raja Hantu Netherworld menusuk ke atas kepala Dewa Pedang Hanlong, dan dengan ganas menggali ke dalam tengkoraknya. Jiwa yang menyerupai naga hitam terlihat ditarik keluar, itu adalah jiwa surgawi Dewa Pedang Hanlong. Jeritan Dewa Pedang Hanlong menjadi semakin melengking dan menyedihkan. Penderitaan karena jiwa surgawi diekstraksi tidak terbayangkan. Semua orang yang menyaksikan pemandangan mengerikan ini mengubah ekspresi mereka secara dramatis. Tak seorang pun menyangka Yang Xiaotian benar-benar mampu melumpuhkan Dewa Pedang Hanlong, apalagi benar-benar mengekstraksi jiwa surgawinya. Pada saat itu, tangan Raja Hantu Netherworld mengeluarkan sekumpulan api hantu hijau, memanggang jiwa surgawi Dewa Pedang Hanlong. Jiwa surgawi Dewa Pedang Hanlong berasap dan hangus, mengeluarkan teriakan kesakitan bagaikan naga surgawi. Semua orang ketakutan melihat tontonan ini. Semua yang hadir telah melihat tontonan hebat sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan jiwa surgawi Dewa Pedang tertinggi diekstraksi dan kemudian dipanggang. Leluhur kuno klan Phoenix gemetar karena marah, melotot marah ke arah Yang Xiaotian, kamu. Yang Xiaotian hanya menatap dingin ke arah lawan bicaranya, membuat leluhur kuno klan Phoenix ketakutan, wajahnya pucat pasi, dan dia pun panik. Para anggota kuat klan naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya, menyaksikan jiwa surgawi Dewa Pedang Hanlong dipanggang, meraung marah dan menyerbu ke depan, tetapi mereka semua terhempas oleh pukulan dahsyat dari setan raksasa Titan. Akhirnya, jiwa surgawi Dewa Pedang Hanlong terbakar menjadi abu. Seorang tetua klan naga surgawi mengeluarkan darah dari matanya dan berteriak, aku akan membunuhmu. Dengan marah, dia menyerang ke depan lagi, tetapi Raja Hantu Netherworld menangkapnya dalam sekejap, menghancurkannya sampai mati.
Anggota klan naga surgawi yang tersisa tiba-tiba berhenti, akhirnya menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Makhluk kuat lainnya dari seluruh penjuru juga merasakan hawa dingin sampai ke inti diri mereka. Para pakar yang tadinya mengamati Yang Xiaotian bagaikan predator kini hampir ketakutan setengah mati. Zhan Xiping dan yang lainnya, setelah melihat Raja Hantu Netherworld, juga merasa merinding sampai ke tulang. Mereka telah melihat Raja Hantu Netherworld di kediaman utama keluarga Mu, dan tak seorang pun dari mereka yang akan membayangkan bahwa lelaki tua yang tampaknya sekarat di sisi tuan muda yang ini bisa menjadi iblis yang begitu menakutkan. Orang-orang dari klan naga surgawi akhirnya melarikan diri ketakutan, menyeret Long Xiangdong bersama mereka. Yang Xiaotian tidak mengejar dan melanjutkan perjalanan, bersama Raja Hantu Netherworld dan beberapa orang lainnya, menuju Gunung Suci Kunlun. Berbagai makhluk kuat yang awalnya ingin menyerang Yang Xiaotian, keturunan Grandmaster Netherworld, menjaga jarak, takut mereka tidak dapat menghindarinya dengan cukup cepat. Mu Wanxing dan yang lainnya ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya tetap mengikuti di belakang Yang Xiaotian. Sementara itu, berita mengenai kedatangan Yang Xiaotian di Gunung Suci Kunlun dengan cepat sampai ke telinga Zhao Rong dari Sekte Suci Penembus Surga. Mendengar ini, Zhao Rong mencibir dingin, berani dan gegabah, beraninya ikut serta dalam kehebohan di Gunung Suci Kunlun. Namun, selain dari tetua zaman, ada seorang lelaki tua lain di sisinya yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Berita terbaru baru saja datang bahwa Dewa Pedang Hanlong terlempar dengan satu serangan telapak tangan oleh lelaki tua ini, yang kemudian melumpuhkan dantiannya, mengekstraksi jiwa surgawinya, dan bahkan memanggang jiwa surgawi itu hidup-hidup. Dewa Pedang Kesengsaraan ribuan mengerutkan kening. Mereka bahkan mengatakan akan mengekstraksi jiwa surgawi Dewa Pedang Hanlong untuk memanggangnya, hanya untuk melihat apakah baunya harum. Zhao Rong bingung. Memanggangnya hanya untuk melihat apakah baunya harum. Dia nampaknya pernah membaca kalimat ini di suatu buku kuno dahulu kala. Hanya seorang lelaki tua, tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dari pemimpin sekte? Di bawah pedang pemimpin sekte, semua dewa binasa. Selain itu, mereka hanya beberapa orang, seberapa besar gelombang yang mungkin bisa mereka buat. Dewa Pedang Empat Lautan berkata tanpa peduli. Sekte hierark, haruskah kita bergerak sekarang dan menangkap mereka? Dewa Pedang lainnya berbicara. Zhao Rong merenung, tidak usah terburu-buru. Mari kita awasi mereka untuk saat ini. Mereka tidak bisa kabur. Bagaimanapun, debat pedang Kunlun sudah dekat, dan hal terpenting saat ini adalah debat pedang Kunlun. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dan rombongannya tiba di Gunung Suci Kunlun, lalu terbang ke tengah Gunung Suci Kunlun. Di puncak Gunung Suci Kunlun, terdapat batasan-batasan yang mengerikan, bahkan Dewa Pedang yang tak tertandingi pun tidak dapat melewatinya, jadi setiap debat pedang Kunlun diadakan di lereng Gunung Suci Kunlun. Ada arena seni bela diri yang besar di lereng Gunung Suci Kunlun. Arena bela diri itu sangat luas, dan saat Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba, area di sekitar arena sudah dipenuhi oleh para petarung tangguh dari segala arah, yang jumlahnya jauh melampaui ratusan juta. Ketika Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba di arena seni bela diri di tengah gunung, beberapa tahta Dewa Pedang di sekitar arena sudah terisi, sementara yang lainnya masih kosong. Tahta Dewa Pedang ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang berada di peringkat 100 teratas dalam daftar Dewa Pedang sebelumnya. Ini adalah aturan debat pedang Kunlun. Yang Xiaotian dan rombongannya tiba di depan singgasana Dewa Pedang Nantian No. 29. Awalnya, Yang Xiaotian ingin Dewa Pedang Nantian duduk, tetapi apapun yang terjadi, Dewa Pedang Nantian bersikeras membiarkan Yang Xiaotian menduduki tahta. Dengan kehadiran Raja Hantu Netherworld dan Dewa Pedang Surga yang mengejutkan, Dewa Pedang Nantian tidak akan berani duduk, apalagi kehadiran tetua zaman. Jadi dia dengan tegas mendesak agar Yang Xiaotian duduk. Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain duduk. Tahta Dewa Pedang ini dapat ditempati oleh pemiliknya, atau mereka dapat memperbolehkan orang lain untuk mendudukinya. Tentu saja, memberikan tahta tersebut kepada orang lain untuk diduduki merupakan kejadian yang sangat langka. Oleh karena itu ketika para penonton melihat Dewa Pedang Nantian menyerahkan tahta Dewa Pedangnya agar Yang Xiaotian dapat duduki, semua orang memandang Yang Xiaotian dari sudut mata mereka. Siapakah pemuda ini? Banyak Dewa Pedang yang tidak mengenali Yang Xiaotian bertanya kepada orang-orang di belakang mereka. Leluhur, dia adalah penerus Grandmaster Netherworld. Apa? Dia penerus Grandmaster Netherworld. Banyak orang di tempat kejadian sangat terkejut dan mulai bergumam di antara mereka sendiri.
Karena banyak orang yang belum mengetahui tentang kejadian terkini yang melibatkan Dewa Pedang Hanlong, sekadar penyebutan bahwa pemuda di hadapan mereka adalah penerus Grandmaster Netherworld membuat mereka menatap Yang Xiaotian dengan berbinar di mata mereka. Namun, banyak yang masih waspada terhadap Dewa Pedang Nantian, jadi tidak ada yang berani bergerak untuk saat ini. Saat Yang Xiaotian melepaskan kekuatan jiwanya, mengamati kerumunan dan merasakan apakah ada kehadiran Dewa Kematian Abadi atau Setan Hati Kuno, akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan terbang keluar dari kerumunan. Orang yang muncul adalah seorang pemuda, yang mendarat di tengah arena bela diri, mengarahkan pedangnya ke Yang Xiaotian, "Bocah, kau penerus Grandmaster Netherworld, kan? Apakah kau akan berguling sendiri, atau aku harus memaksamu?" Melihat pemuda itu, banyak orang di kerumunan terkejut, dia adalah putra suci Kaisar Surgawi. Putra suci Kaisar Surgawi telah mengembangkan 10 hati pedang terkuat dan memiliki kemiripan dengan Dewa Pedang. Sekte Kaisar Surgawi merupakan salah satu kekuatan adidaya di benua pedang segudang, pengaruhnya sangat dahsyat, bahkan lebih kuat dari Sekte Setan Abi dan Sekte Buddha Sitigarba. Putra suci dari Sekte Kaisar Surgawi ini, dengan bakatnya yang tinggi, berdiri di puncak di antara semua orang suci di benua pedang segudang. Bab 577, Orang Pertama di Bawah Roh Surgawi. Raja Hantu Netherworld dan Dewa Pedang Surga yang mengejutkan semuanya mengerutkan kening dalam-dalam saat mereka melihat putra suci Kaisar Surgawi mengarahkan pedangnya ke Yang Xiaotian. Tepat saat Titan Giant Demon dan beberapa orang lainnya hendak bergerak, Yang Xiaotian tiba-tiba melancarkan pukulan dahsyat. Kekuatan pukulannya berubah menjadi sejuta naga suci. Para naga suci membumbung tinggi bagai lautan, auman naga mereka bergema di antara langit dan bumi. Putra suci Kaisar Surgawi langsung tenggelam dan dilahap oleh mereka. Putra suci Kaisar Surgawi, bagaikan layang-layang yang talinya putus, terlempar mundur, menghantam ujung arena bela diri di tengah awan debu. Semua orang terkejut. Bukankah dikatakan bahwa penerus Netherworld Grandmaster hanya berada di level Emperor Realm? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Saint Realm Tier 2. Selama kuil takdir terakhir, dia jelas berada di level Emperor Realm. Bagaimana dia bisa menembus Saint Realm Tier 2 secepat itu? Adegan itu dipenuhi dengan gemuruh keheranan yang meledak-ledak. Sebagai putra suci dari Sekte Kaisar Surgawi, putra suci Kaisar Surgawi memiliki kekuatan tempur yang tangguh. Meskipun ia berada di tingkat ketujuh alam suci, kekuatannya jauh melampaui banyak orang di tingkat yang sama. Namun sekarang, ia terlempar oleh pukulan dari Yang Xiaotian. Putra suci Kaisar Surgawi terlihat tergeletak di tepi arena bela diri, hampir tidak bisa bertahan hidup. Bahkan jika dia diselamatkan, dia akan tamat, dan tiannya dan semua titik akupuntur di tubuhnya telah hancur total oleh pukulan Yang Xiaotian tadi. Pada saat inilah Zhao Rong, memimpin sekelompok besar ahli dari Sekte Surgawi Penembus Surga, tiba dan menyaksikan pemandangan ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan saja, kekuatan Yang Xiaotian telah meningkat drastis, dan kekuatan tempurnya pun begitu tinggi. Pada level Martial Saint tingkat 2, dia telah meninju dan melemparkan seseorang pada level Martial Saint tingkat 7. Kekuatan tempur seperti itu jelas langka di benua pedang segudang. Oleh karena itu, saat Zhao Rong memimpin sekelompok besar petarung tangguh dari Sekte Surgawi Penembus Langit melewati Yang Xiaotian, Dewa Pedang Nantian, dan yang lainnya, dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Ketika Zhao Rong menoleh, Yang Xiaotian juga menatap Zhao Rong, tatapannya tenang dan acuh tak acuh. Di belakang Zhao Rong, leluhur tinju menatap tetua zaman di belakang Yang Xiaotian dengan tatapan dingin dan tajam sementara dia menatap penuh tanya ke arah Raja Hantu Netherworld. Dia pernah mendengar tentang pemanggangan jiwa surgawi Dewa Pedang Hanlong oleh Raja Hantu Netherworld, jadi dia menduga bahwa Raja Hantu Netherworld lah yang menyelamatkan tetua zaman pada malam itu. Sementara itu, pedang ganda di belakang Zhao Rong menatap Dewa Pedang Langit yang mengejutkan dengan kecurigaan yang sama. Mereka berdua merasa bahwa mereka pernah melihat lelaki setengah baya yang sangat kurus itu di suatu tempat pada waktu yang sangat lama yang lalu. Namun mereka tidak dapat mengingat di mana. Meski begitu, Zhao Rong dan yang lainnya tidak bergerak. Zhao Rong, ditemani sejumlah ahli, melewati Yang Xiaotian dan duduk di singgasana Dewa Pedang kedua. Pada debat pedang Kunlun terakhir, Zhao Rong berada di posisi kedua. Melihat kedatangan Zhao Rong, leluhur tinju, pedang ganda, Dewa Pedang Kesengsaraan Ribuan, dan sekumpulan petarung lain dari Sekte Surgawi Penembus Surga, arena bela diri yang sebelumnya riuh menjadi sunyi.
Zhao Rong tidak mengeluarkan aura yang mengesankan, tetapi semua master pedang Dao yang hadir memandang Zhao Rong dengan penuh hormat. Tidak ada misteri di dalamnya. Itu karena Zhao Rong telah mengolah 15 jenis niat pedang tertinggi. Sebelum Zhao Rong, hanya guru suci Hong Feng yang mampu mengolah 15 jenis niat pedang tertinggi. Sekarang, dengan hilangnya guru suci Hong Feng, Zhao Rong telah menjadi satu-satunya dewa pedang tertinggi di benua Myriad Swords yang memiliki 15 jenis niat pedang tertinggi. Pada saat itu, Liang Gang, murid termuda Zhao Rong, melangkah maju dan membungkuk kepada Zhao Rong, sambil berkata, "Guru, Qian Yuan adalah murid kesayanganku. Dia mengalami kematian tragis di tangan orang lain, dan pembunuhnya ada di sini. Aku ingin meminta izin guru untuk mengambil tindakan, untuk membalaskan dendam Qian Yuan secara pribadi." Liang Gang tidak bertindak atas nama Sekte Surgawi Penembus Surga, melainkan sebagai seorang guru yang ingin membalas dendam bagi muridnya. Seorang guru yang membalaskan dendam kepada muridnya adalah sesuatu yang tidak dapat dikritik oleh siapapun. Ekspresi Zhao Rong tetap tidak berubah, dan dia mengangguk, "Silakan." "Terima kasih, Guru." Liang Gang mengucapkan terima kasih dengan hormat, lalu melompat ke udara dan mendarat di tengah arena bela diri. Tempat itu menjadi sunyi. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya semuanya memperhatikan Liang Gang dan Yang Xiaotian dengan saksama. Liang Gang menatap Yang Xiaotian dengan dingin, "Qian Yuan adalah muridku, dan dia mati di bawah pedangmu. Hari ini, aku akan menggunakan pedangku untuk menusuk tenggorokanmu, sama seperti kau membunuh muridku saat itu, aku akan membunuhmu." Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berteriak, "Liang Gang, kamu berada di puncak alam suci, dan kamu berani melawan seorang junior. Apakah kamu tidak merasa malu?" "Aku merasa malu untuk Zhao Rong." Semua orang terkejut. Wajah Zhao Rong menjadi gelap saat dia mengamati kerumunan. "Pemimpin sekte, biarkan aku bertindak." Setan raksasa Titan melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Yang Xiaotian. "Tidak perlu." Yang Xiaotian menjabat tangannya dan kemudian terbang ke langit, mendarat di tengah arena seni bela diri. Liang Gang adalah murid termuda dari 7 murid Zhao Rong dan satu-satunya yang belum berhasil mencapai alam roh surgawi. Namun, Liang Gang memiliki bakat terbaik di antara 7 murid Zhao Rong. Meskipun dia berada di puncak alam suci, dia telah memadatkan 10 buah suci. Dengan puncak alam suci, dia pernah membunuh seorang ahli alam roh surgawi tingkat pertama yang terluka. Meskipun pembangkit tenaga listrik tingkat pertama alam roh surgawi terluka, mampu membunuh seorang pejuang tingkat pertama alam roh surgawi dengan puncak alam suci sudah cukup untuk menggemparkan seluruh benua pedang segudang. Oleh karena itu, Liang Gang dikenal sebagai orang nomor 1 di bawah roh surgawi di benua pedang segudang. Makna lainnya adalah bahwa, di bawah roh surgawi, Liang Gang benar-benar tak terkalahkan. Melihat Yang Xiaotian turun, Liang Gang berkata dengan dingin, "Nak, panggil 2 ramuan surgawi dan 3 takdir surga primordialmu." Saat Liang Gang menyebut 2 ramuan surgawi dan 3 takdir surga purba, semua orang menahan napas. Bahkan Zhao Rong, leluhur tinju, dan para master pedang ganda menatap tajam ke arah Yang Xiaotian. Ramuan surgawi dan takdir surga primordial adalah mukjizat surgawi, semua orang ingin melihat 2 mukjizat surgawi yang legendaris ini. Yang Xiaotian menatap pihak lain dengan acuh tak acuh, "Untuk membunuhmu, aku bahkan tidak perlu menggunakan ramuan surgawiku, apalagi takdir surga primordialku." "Apa?" Ketika para ahli yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian mendengar ini, mereka tidak bisa menahan rasa heran. Leluhur tinju menyeringai dingin, anak ini tidak tahu seberapa tinggi langit, atau seberapa dalam bumi, dia hanya mencari kematian. Zhao Rong juga mencibir, menatap Yang Xiaotian dari singgasananya. Mendengar ini, Liang Gang tertawa terbahak-bahak, "Bunuh aku. Bahkan tanpa menggunakan ramuan surgawi dan takdir surga purba. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat bagaimana kau berencana membunuhku." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba menyerbu keluar, mengarahkan pukulan ke dada Yang Xiaotian. Liang Gang bergerak begitu cepat, sehingga banyak pembangkit tenaga listrik tingkat pertama alam roh surgawi hanya dapat menangkap sosok yang samar-samar. Saat Liang Gang melepaskan pukulannya, tiba-tiba, seekor harimau raksasa menyertai kekuatan pukulannya dan terbang keluar dari kehampaan. Tinju surgawi penekan harimau surgawi. Teknik tinju terkuat dari Sekte Dewa Penembus Surga. Tinju surga penekan harimau surgawi ini juga merupakan teknik rahasia khas leluhur tinju. Saat pukulan Liang Gang dilayangkan, harimau raksasa itu meraung,
dengan jelas memperlihatkan bahwa ia telah berlatih hingga ke tingkatan yang sangat tinggi di mana niat tinjunya menjadi hidup. Ledakan. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, mereka melihat pukulan Liang Gang mendarat tepat di dada Yang Xiaotian. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, gelombang kejut pukulan itu menyebabkan banyak petarung kuat merasakan telinga mereka berdenging terus-menerus. Mungkinkah dia mati begitu saja? Seseorang bertanya-tanya keras ketika mereka melihat Yang Xiaotian terkena pukulan Liang Gang, sambil menunjukkan ekspresi terkejut dan tercengang. Lagi pula, Liang Gang dikenal tak terkalahkan di bawah roh surgawi, dan satu pukulan darinya dapat membunuh banyak orang di puncak alam suci. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang dan sangat terkejut. Mereka melihat Yang Xiaotian berdiri di sana, bersinar dengan cahaya yang beredar di sekujur tubuhnya, sama sekali tidak tergerak. Tinju surga penekan harimau surgawi Liang Gang bahkan tidak bisa membuat Yang Xiaotian mundur setengah langkah. Apa? Leluhur tinju, pedang ganda, dan master lainnya dari sekte surgawi penembus surga semuanya sangat terkejut. Seni bela diri surgawi takdir. Ketika Zhao Rong melihat cahaya beredar di tubuh Yang Xiaotian, ekspresinya menjadi gelap. Bab 578, bagaimana mungkin ada harimau surgawi yang menekan tinju surga? Wajah Liang Gang juga merupakan topeng ketidakpercayaan. Tinju harimau surgawi penekan langit yang sangat ganas dan tak terkalahkannya, yang seharusnya mampu menghancurkan makhluk tingkat ke-10 dari alam suci hingga mati, namun tidak dapat memukul mundur murid tingkat kedua dari Master Besar Alam Suci Netherworld. Terlebih lagi, murid dari Grandmaster Netherworld ini ternyata telah menguasai seni bela diri takdir surgawi yang paling sulit hingga mencapai kesempurnaan. Dan tampaknya dia telah mencapai alam prestasi kecil. Saat itu, gurunya Zhao Rong telah berlatih keras selama 3 hingga 400 tahun dan masih belum bisa mencapai alam prestasi kecil. Bagaimana orang ini bisa mengolah seni bela diri takdir surgawi ke alam prestasi kecil? Zhao Rong yang terkejut, tak kuasa menahan diri untuk tak teringat pada pohon Dewa Takdir. Dia menatap Yang Xiaotian, tatapannya semakin bersemangat. Dalam pandangannya, Yang Xiaotian pasti telah memanfaatkan pohon Dewa Takdir untuk mengembangkan seni bela diri takdir surgawi ke alam prestasi kecil dengan begitu cepat. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, hari ini, apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan pohon Dewa Takdir dari anak muda ini. Saat semua orang dikejutkan oleh seni bela diri takdir surgawi Yang Xiaotian, gelombang cahaya yang menyilaukan meletus dari sekujur tubuhnya, dan sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat meledak, membuat Liang Gang terhuyung mundur berulang kali. Liang Gang terus mundur ratusan langkah sebelum akhirnya bisa menenangkan diri. Setelah menstabilkan posisinya, Liang Gang merasakan nyeri yang berkepanjangan di lengan kanannya akibat pukulan itu, yang sangat mengejutkannya. Dia memiliki tubuh surgawi abadi, namun lengan kanannya terasa sakit. Aku tidak pernah menyangka kau akan berhasil mengolah seni bela diri takdir surgawi. Liang Gang menarik napas dalam-dalam, niat membunuhnya semakin kuat, tidak heran kau begitu sombong. Kau bisa menahan pukulan surgawi penekan harimau surgawi milikku, tapi mari kita lihat apakah kau bisa menahan kekuatan buah suciku yang tak terkalahkan. Dengan itu, Liang Gang dengan panik mi kekuatan buah suci laut surgawi. Seketika cahaya suci memancar dari sekujur tubuhnya. Saat Liang Gang mi kekuatan buah suci laut surgawi, bayangan buah suci berwarna kuning melingkar muncul di belakangnya. Buah suci berwarna kuning ini dibungkus dengan 8 pola seperti urat yang bening. Buah suci bertingkat 8. Para penonton tercengang saat melihat buah suci Liang Gang. Buah suci primordial tidak terlihat selama bertahun-tahun. Di bawah primordial, ada buah suci bertingkat 9. Di era saat ini di benua pedang segudang, hanya sedikit yang mampu menghasilkan buah suci tingkat 9. Jika tidak muncul buah suci tingkat 9, maka buah suci tingkat 8 memang tidak akan terkalahkan. Sementara semua orang masih terkejut, buah suci kuning lainnya dengan 8 pola terbentuk di belakang Liang Gang. Lalu muncul yang ketiga dan keempat. Tak lama kemudian, 10 buah suci telah terkumpul di belakang Liang Gang, dan semuanya adalah buah suci bertingkat 8. 10 buah suci tingkat 8. Leluhur tinju yang berdiri di samping Zhao Rong berseru kagum, unik di era ini. Saat semua orang masih kagum, buah suci 8 tingkat yang ke-11 terbentuk di belakang Liang Gang. Yang ke-11. Banyak tokoh kuat klan gemetar. 10 buah suci tingkat 8 sudah unik di era ini, tapi bagaimana dengan yang ke-11? Namun hal itu tidak berhenti di situ karena buah suci tingkat 8 ke-12 mulai terbentuk di belakang Liang Gang. Yang ke-12.
Semua orang bersemangat. Saat kekuatan 12 buah suci bertingkat 8 aktif, kekuatan suci yang dahsyat meraung keluar, membentuk lautan energi suci di sekitar tubuh Liang Gang. Berdiri di sana, Liang Gang memancarkan aura gigih. Dia benar-benar orang nomor satu di bawah roh surgawi. Sang pemegang pedang ganda berkomentar, sama terharunya saat dia melihat 12 buah suci bertingkat 8 milik Liang Gang, memang tak terkalahkan. Ini adalah kekuatan tak terkalahkan dari orang nomor satu di bawah roh surgawi di benua pedang segudang. Sekarang semua orang akhirnya mengerti bagaimana Liang Gang mampu membantai seorang pembangkit tenaga alam roh surgawi tingkat pertama. Liang Gang tak terkalahkan. Banyak ahli dari Sekte Surgawi Penetrasi Surgawi tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Saat para ahli dari Sekte Surgawi Penembus Surga berteriak, tiba-tiba, Yang Xiaotian bergerak. Dalam sekejap, Yang Xiaotian muncul di depan Liang Gang. Melihat Yang Xiaotian menyerang, Liang Gang tersenyum dingin, mencari kematian. Setelah itu, dia melayangkan pukulan sekuat tenaga, masih menggunakan Divine Tiger Suppressing Heaven Fist. Namun dengan kekuatan dari 12 buah suci tingkat 8 yang mainnya, kekuatan tinju surga penekan harimau surgawi ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Seekor harimau suci bermandikan cahaya suci muncul di hadapan semua orang. Harimau dewa ini tampaknya memiliki kekuatan untuk merobek-robek langit dan bumi. Harimau itu merobek lapisan ruang dan menyerang Yang Xiaotian. Tubuh surgawi abadi Yang Xiaotian diaktifkan sepenuhnya, dan dia juga melepaskan pukulan dengan sekuat tenaga. Saat pukulan Yang Xiaotian melesat maju, kekuatan waktu yang dimanfaatkan oleh tubuh surgawi abadi berubah menjadi gelombang pasang yang menjulang tinggi dan menderu maju. Segera setelah itu, raungan harimau yang menggetarkan surga bergema di seluruh gunung suci Kunlun. Seekor harimau dewa yang lebih besar dan lebih kuat muncul dari kekuatan pukulan Yang Xiaotian. Apa? Tinju surgawi penekan harimau surgawi. Bagaimana mungkin murid dari Grandmaster Netherworld juga mengetahui Divine Tiger Suppressing Heaven Fist? Melihat pukulan Yang Xiaotian, semua orang sangat terkejut. Zhao Rong, leluhur pertama, tidak terkecuali. Tinju harimau surgawi penekan surga adalah teknik tinju terkuat dari Sekte Surgawi Penembus Surga, teknik rahasia yang tak terduga. Bagaimana mungkin murid Grandmaster Netherworld ini bisa mengetahuinya? Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan Zhao Rong dan para ahli lainnya adalah melonjaknya kekuatan waktu di sekitar Yang Xiaotian. Waktu, inilah tubuh surgawi abadi. Di tengah kerumunan, seorang tetua berteriak kegirangan. Apa? Tubuh surgawi abadi penguasa langit dan bumi. Murid dari Grandmaster Netherworld benar-benar telah mengolah tubuh surgawi abadi. Semua orang tercengang. Bahkan banyak tokoh dewa pedang yang duduk di singgasana pun berdiri, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Di dunia jiwa bela diri, dari zaman kuno hingga sekarang, selain penguasa langit dan bumi, tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan kekuatan waktu. Namun sekarang, tubuh surgawi abadi kedua telah muncul. Dan hal itu terwujud pada pewaris terpilih dari Grandmaster Netherworld yang mengerikan. Banyak orang yang mendidih karena kegembiraan. Mu Wanxing, Lu Yutong, dan beberapa orang lainnya juga memasang wajah tidak percaya. Ledakan. Tinju surga penekan harimau surgawi Yang Xiaotian beradu dengan tinju surga penekan harimau surgawi Liang Gang. Terjadilah ledakan yang mengguncang dunia. Tinju surgawi penekan harimau surgawi Liang Gang langsung dilenyapkan oleh pukulan Yang Xiaotian, kemudian harimau waktu milik Yang Xiaotian terus menerjang ke arah Liang Gang. Liang Gang, yang ketakutan, dengan panik mengaktifkan semua pertahanannya. Dia diselimuti oleh Divine Armor, dan pada saat yang sama, sebuah Divine Shield terbang keluar. Namun, itu tidak berguna, perisai surgawi baru saja terbang ketika diterbangkan oleh harimau waktu. Ketika perisai surgawi terlempar, tiba-tiba ia kehilangan semua cahaya surgawinya, seolah-olah telah kehilangan keilahiannya sepenuhnya. Retakan, Liang Gang terpental. Armor surgawi yang dikenakannya diberikan kepadanya oleh Zhao Rong, armor surgawi kuno yang memiliki kemampuan defensif yang sangat menakjubkan. Namun, bahkan armor surgawi kuno yang sangat defensif ini tidak berguna. Ketika Liang Gang menabrak ujung arena bela diri seperti meteor, armor surgawinya juga telah kehilangan cahaya surgawinya seolah-olah telah mengalami kehancuran yang mengerikan. Darah Liang Gang terus tertumpah tanpa akhir. Armor surgawi di dadanya memiliki jejak kepala harimau besar dari Divine Tiger Suppressing Heaven Fist, yang menutupi hampir seluruh dadanya. Armor surgawi itu benar-benar hancur, menyerupai besi tua. Semua orang menghirup napas dingin.
Liang Gang, yang memiliki 12 buah suci tingkat 8 dan diakui tak terkalahkan di bawah roh surgawi, diturunkan ke kondisi seperti itu hanya dengan satu pukulan. Dan murid dari Grandmaster Netherworld ini hanya berada di tingkat kedua alam suci. Pada saat itu, sesosok tiba-tiba melesat ke langit dan melancarkan pukulan dahsyat ke arah Yang Xiaotian. Nak, aku akan menguji kekuatan tubuh surgawi abadimu. Pukulan kekuatan lawan meletus, mengamuk dengan kekuatan surgawi. Penyerangnya tidak lain adalah seorang tetua dari Sekte Surgawi Penembus Surga, yang berada di tahap tengah tingkat pertama alam roh surgawi. Tetua ini bukanlah seorang kultivator alam roh surgawi tingkat pertama tingkat menengah biasa, ia adalah murid langsung leluhur tinju, yang kekuatan tempurnya mencengangkan. Dapat dikatakan bahwa ia dapat mengalahkan siapapun di wilayahnya dengan mudah. Melihat murid langsung leluhur tinju, seorang pembangkit tenaga listrik alam roh surgawi tingkat pertama fase menengah, tiba-tiba menyerang seseorang dari alam suci, kerumunan itu diam-diam mengutuk ketidaktahuannya. Wajah Titan Giant Demon, Sword God Nantian, dan beberapa orang lainnya menjadi gelap, hendak mengambil tindakan, ketika Yang Xiaotian berbicara, tidak perlu. Bab 579-15 campuran, selanjutnya muncul di dunia. Saat Yang Xiaotian selesai bicara, seekor harimau dewa raksasa muncul dari kehampaan, menyerbu ke arah Yang Xiaotian. Raungan harimau dewa mengguncang langit dan bumi. Kekuatan mengerikan menenggelamkan kosmos. Pukulan dari murid langsung leluhur tinju ini memiliki kekuatan yang tak terlukiskan dibandingkan dengan pukulan Liang Gang. Tepat saat pukulan itu hendak melemparkan Yang Xiaotian, tiba-tiba, gelombang kecemerlangan meletus dari sekujur tubuhnya, dan perintah surgawi primordial campuran terbang keluar. Ketika perintah surgawi primordial campuran muncul, langit dan bumi bergetar, bahkan gunung suci Kunlun, yang tidak bergerak selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, ikut bergetar. Semua orang sangat tercengang. Takdir surga purba. Melihat Yang Xiaotian akhirnya memanggil takdir surga purba, banyak leluhur kuno berdiri, diliputi kegembiraan. Takdir surga primordial, mukjizat surgawi yang tak lekang oleh waktu, adalah sesuatu yang membuat siapapun sulit menahan kegembiraan dan keterkejutan mereka saat menyaksikannya. Zhao Rong, yang menyaksikan takdir surga purba yang sangat besar sepanjang 129.960 li, juga terguncang. Tentu saja, kecemburuan dan iri hati menang. Sepertinya anak muda ini akhirnya akan melepaskan kekuatan dari 3 takdir kehidupan primordial campuran yang agung, kata leluhur tinju sambil tertawa dingin di tengah keterkejutannya. Sekalipun kekuatan perintah surgawi primordial campuran itu kuat, dalam pandangannya, bahkan jika Yang Xiaotian mengaktifkan 3 takdir surgawi primordial campuran yang agung dan 2 ramuan surgawi, dia tetap tidak akan mampu menahan pukulan dari murid langsungnya ini. Pukulan dari murid langsungnya ini niscaya akan menghancurkan penerus Grandmaster Netherworld hingga setengah mati, jika tidak membunuhnya secara langsung. Tubuh surgawi abadi memang kuat, namun karena hanya berada pada level kedua alam suci, penerus Grandmaster Netherworld tidak mampu memanfaatkan kekuatan penuh tubuh surgawi abadi. Di bawah tatapan semua orang, tak lama kemudian 3 perintah surgawi primordial campuran terbang keluar dari Yang Xiaotian. 3 perintah surgawi primordial campuran yang agung mengorbit 9 surga, kekuatan primordial yang melonjak menyelimuti langit dan bumi. 3 takdir kehidupan purba campuran yang agung, sebuah keajaiban surgawi yang tak lekang oleh waktu. Seru seorang leluhur raksasa emas, tercengang. Mu Wanxing, Lu Yutong, dan lainnya juga terkejut. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan rasa takjub. Namun saat mereka masih dalam keadaan terkejut, langit dan bumi bergetar sekali lagi, dan tiba-tiba, perintah surgawi primordial campuran keempat terbang keluar dari dalam Yang Xiaotian. Apa? Ini, 4 perintah surgawi primordial campuran yang hebat. Pemimpin klan iblis harimau tergagap, gemetar. Makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir menjadi gempar. Wajah Zhao Rong menjadi gelap. Tatapan mata leluhur tinju menjadi dingin, bahkan 4 perintah surgawi primordial campuran yang hebat tidak berarti apa-apa, mereka tetap tidak dapat menangkis pukulan muridnya. 4 dewa primordial yang agung. Kaisar Dewa Suci Fang Jing dan Dewa Seribu Pedang, yang masing-masing duduk di singgasana Dewa Pedang ketiga dan ke-10, juga dengan gembira menyaksikan pemandangan ini terungkap. Bahkan mereka tidak mengantisipasi bahwa Yang Xiaotian akan memiliki 4 takdir kehidupan primordial campuran. Saat semua orang masih dalam keterkejutan, tiba-tiba, perintah surgawi primordial campuran kelima terbang keluar dari Yang Xiaotian. 5 primordial agung.
Mata semua orang melotot tak percaya. Sang leluhur tinju mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya muram. Anak muda ini sebenarnya telah mengolah 5 perintah surgawi primordial campuran yang hebat, bukan hanya 3, bukan juga 4. Tepat saat wajah leluhur tinju berubah gelap, tiba-tiba, dia melihat takdir kehidupan primordial campuran ke-6, ke-7, dan ke-8 terus-menerus menyelinap keluar dari dalam tubuh Yang Xiaotian. Lalu tibalah yang ke-9, dan yang ke-10. Semua orang merasakan penglihatannya kabur, tidak mampu memproses apa yang mereka lihat. 10 takdir kehidupan primordial campuran yang hebat. Zhaorong, leluhur tinju, pedang ganda, dan dewa pedang kesengsaraan segudang, di antara para pembangkit tenaga listrik lainnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas tajam. Kaisar Dewa Suci dan Dewa Seribu Pedang tercengang dan tak bisa berkata apa-apa. Belum lagi Fang Jing, Mu Wanxing, dan lainnya yang berdiri di belakang mereka. 11 primordial campuran. Tiba-tiba, seorang leluhur tua berseru, gemetar. Kerumunan orang tercengang ketika takdir surga primordial yang ke-11 terbang keluar dari dalam tubuh Yang Xiaotian. 11 takdir surga purba tergantung tinggi di angkasa, begitu mempesona, begitu menyilaukan, menerangi hamparan gunung suci Kunlun. Namun tidak berhenti di situ saja, segera setelahnya, takdir surga primordial yang ke-12, ke-13, dan ke-14 terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian juga. 14 takdir surga primordial, melingkari 9 surga, cahayanya bergetar, kekuatan primordial tak berujung dan memancar, membanjiri seluruh arena seni bela diri, menenggelamkan banyak sekali pembangkit tenaga listrik. Setiap orang yang menyaksikan ke-14 takdir surga primordial merasa takjub. Di dunia ini, mengolah 14 takdir surgawi tingkat 9 sudah cukup untuk mencengangkan sepanjang masa. Namun sekarang, murid dari Grandmaster Netherworld ini telah mengolah 14 takdir surga primordial. Beberapa tokoh dewa pedang yang tadinya duduk di singgasana dewa, kini tanpa sadar bangkit dari tempat duduknya, benar-benar terguncang oleh mukjizat yang tak pernah terlihat selama miliaran tahun. 14 takdir surga purba. Sepanjang hidupku, aku benar-benar melihat 14 takdir surga purba. Seorang ahli dewa pedang begitu diliputi emosi sehingga dia berbicara tidak jelas, air mata mengalir di matanya, betapa beruntungnya aku telah menyaksikan 14 takdir surga purba dalam hidupku. Zhaorong, sang leluhur tinju, juga sangat terguncang oleh mukjizat ajaib yang terjadi sekali dalam seabad ini, dan tak dapat menahan diri untuk berdiri. Semua orang berdiri, bahkan beberapa makhluk purba yang sebelumnya tersembunyi di kedalaman kehampaan di sekitar mulai menampakkan diri. Tiba-tiba, kerumunan orang melihat tubuh Yang Xiaotian memancarkan cahaya sekali lagi, dan takdir surga primordial yang sangat besar terbang keluar. Semua orang tercengang, tak seorang pun menduga bahwa akan ada takdir surga primordial yang lain. Dalam pikiran setiap orang, 14 takdir surgawi sudah menjadi batasnya, gagasan 15 tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Namun kini, 15 takdir surgawi telah muncul antara langit dan bumi. 15 takdir surga primordial. Banyak orang kuno menjadi tidak punya pikiran. 15 takdir surga primordial di atas 9 surga, cahayanya bagaikan samudera tak berujung, gelombang demi gelombang, menerangi lapisan demi lapisan gunung surgawi Kunlun. Kekuatan 15 takdir surga primordial memenuhi setiap sudut gunung surgawi Kunlun. Selanjutnya, semua orang melihat tubuh Yang Xiaotian juga dipenuhi dengan lapisan demi lapisan kekuatan primordial, cahaya surgawi yang menembus langit, sebuah pemandangan cahaya surgawi yang begitu kuat, begitu cemerlang, yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Tubuh surgawi takdir surgawi. Salah satu leluhur paling kuno gemetar. Itu adalah tubuh dewa takdir surga purba. Seru dewa pedang Tianqi, juga gemetar. Tubuh dewa takdir surga purba. Fenomena surgawi yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di dunia ini. Saat kekuatan purba dari tubuh dewa takdir surga purba memancar keluar, pukulan mengerikan yang ditujukan ke Yang Xiaotian hancur menjadi debu, seperti pasir yang tertiup angin. Murid langsung dari pukulan dahsyat leluhur tinju menghilang antara langit dan bumi. Bahkan sebuah pukulan yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi dari seorang ahli roh surgawi tingkat menengah kini tersebar di hadapan takdir surga purba ke-15 dan kekuatan tubuh dewa takdir surga purba. Yang Xiaotian meninju dengan keras. Kekuatan 15 takdir surga purba dan tubuh dewa takdir surga purba meraung, ruang bergetar hebat, dan gunung suci Kunlun sendiri mulai memancarkan lapisan cahaya surgawi. Ledakan. Murid langsung dari leluhur tinju itu terpental,
melesat entah kemana sejauh beberapa mil keluar dari Gunung Suci Kunlun, dan menghantamnya dengan keras. Bahkan saat dia mengerahkan seluruh kekuatan surgawiahnya dengan panik, dia tidak dapat menangkis satu pukulan pun yang didukung oleh takdir surga primordial ke-15 dan tubuh dewa takdir surga primordial. Namun pada saat ini, tak seorang pun menaruh perhatian pada kehidupan dan kematian murid langsung leluhur tinju, mereka semua dikejutkan oleh 15 takdir surga purba, menyaksikan untuk pertama kalinya tubuh dewa takdir surga purba yang muncul di antara surga dan bumi. Tepat pada saat itu, tiba-tiba beberapa sosok terbang keluar dari belakang Zhao Rong, mendarat di arena seni bela diri. Kami berempat datang untuk menyaksikan gerakan-gerakan hebatmu. Salah satu dari mereka berkata. 4 roh surgawi Kingsu. Mengenali keempat pria itu, salah satu orang kuno berseru kaget. 4 roh surgawi Kingsu merupakan tetua ternama dari Sekte Surgawi Penembus Surga, keempat bersaudara itu semuanya berada di tahap akhir tingkat kedua roh surgawi, bertindak dan masuk sebagai satu kesatuan, kapanpun mereka bergerak, mereka selalu bersama-sama. Bab 580, seorang pria melawan 3.000 dewa. Keempat dewa Kingsu selesai berbicara, dan pada saat yang sama, masing-masing mengayunkan pedang ke Yang Xiaotian. Serangan pedang mereka secepat kilat. Dengan kekuatan surgawi yang mengalir ke pedang mereka, pedang Qi yang mengerikan meledak dari tangan mereka. Pedang Qi saling bersilangan, membentuk jaring pedang besar yang menyelimuti seluruh arena seni bela diri. Di dalam arena, tidak ada tempat bagi Yang Xiaotian untuk bersembunyi. Pada saat yang sama, niat pedang yang menakjubkan meletus dari keempatnya. Didorong oleh niat pedang mereka, jaring pedang menjadi tidak bisa dihancurkan, bahkan mampu mengiris gunung surgawi menjadi debu dalam sekejap. 8 niat pedang agung. Seru dewa pedang, merasakan niat pedang terpancar dari keempat dewa Kingsu. Masing-masing dari 4 Kingsu telah mengolah 8 jenis niat pedang tertinggi. Dengan 9 jenis niat pedang, seseorang dapat menjadi dewa pedang. Dengan kata lain, jika masing-masing dari keempat Kingsu memahami satu jenis lagi niat pedang, mereka akan melewati ambang batas dan meraih status dewa pedang. Di masa lalu, dewa pedang langit iblis dari benua dewa biru telah memahami 9 jenis niat pedang. Selangkah lagi, dan keempat Kingsu akan menjadi makhluk seperti dewa pedang langit iblis. Melihat keempat Kingsu masing-masing telah menguasai 8 jenis niat pedang tertinggi, banyak dewa pedang dan tokoh-tokoh kuat memasang ekspresi serius di wajah mereka. Beberapa leluhur yang telah menyaksikan kekuatan ilmu pedang keempat Kingsu mengubah ekspresi mereka, serangan pedang ini adalah teknik pedang terkuat dari keempat Kingsu. Pedang Kingsu yang satu ini telah membunuh puluhan orang di alam roh surgawi. Meskipun penerus Grandmaster Netherworld memiliki tubuh dewa takdir surga primordial dan tubuh surgawi abadi, tidak pasti apakah mereka dapat menahan gerakan dari keempat Kingsu ini. Banyak leluhur yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang ke arah dewa pedang nantian, raksasa iblis titan, dan beberapa lainnya. Akankah dewa pedang nantian dan iblis raksasa titan datang menyelamatkan penerus Grandmaster Netherworld ini? Zhao Rong dan leluhur tinju menatap tajam ke arah dewa pedang nantian dan yang lainnya, bersiap menghalangi mereka untuk campur tangan. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, seorang ahli dewa pedang melihat seluruh tubuh Yang Xiaotian memancarkan aura pedang 9 warna. Itulah hati pedang 9 warna. Seorang ahli dewa pedang berseru saat melihat perubahan pada Yang Xiaotian. Segera setelah itu, hati pedang 9 warna di dalam Yang Xiaotian mulai terbangun satu persatu. 1 2 3, cepat, 10 hati pedang 9 warna terbangun. Lalu 11, 12, 13, 14, 15. Ketika 15 hati pedang 9 warna terbangun, aura pedang 9 warna melesat ke arah langit dan bumi, dan Yang Xiaotian sendiri menjadi seperti dinding pedang 9 warna, yang terus-menerus memancarkan ki pedang. 15 hati pedang. Semua tokoh kuat yang masih terhuyung-huyung karena 15 takdir kehidupan primordial campurannya sekali lagi sangat terguncang dan tercengang saat melihat 15 hati pedang 9 warna milik Yang Xiaotian. Tubuh surgawi abadi, tubuh dewa takdir surga purba, dan 15 takdir kehidupan purba campuran dalam satu orang sudah cukup mengejutkan, tetapi sekarang, penerus Grandmaster Netherworld ini bahkan telah mengolah 15 hati pedang 9 warna. Apakah ini benar-benar manusia? Seorang dewa pedang tertinggi dari daftar dewa pedang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkannya dengan suara gemetar. Zhao Rong, leluhur tinju, kaisar dewa suci, dewa seribu pedang, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mencapai level mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu betapa sulitnya memahami 15 Sword Heart?
Pemahaman Zhao Rong terhadap 15 niat pedang tertinggi telah menggemparkan dunia, namun kultivasi Yang Xiaotian terhadap 15 hati pedang 9 warna juga tidak kalah sulitnya. Karena apa yang dipahami Zhao Rong hanyalah niat pedang tertinggi, bukan niat pedang tertinggi. Dan hati pedang yang dipahami Yang Xiaotian semuanya adalah yang terkuat. Di tengah keheranan semua orang, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan 15 jantung pedangnya, melambai dengan kedua tangan, hanya untuk melihat jaring pedang yang awalnya menyerangnya kini berkumpul di depannya. Bahkan dengan pengaktifan 8 niat pedang tertinggi, keempat Kingsu tidak dapat mengendalikan ki pedang ini. Dan pedang mereka pun melayang tak terkendali ke udara. Bukan hanya pedang mereka saja, tetapi pedang banyak Master Sekte Surgawi penembus surga juga melayang tak terkendali, berkumpul ke arah Yang Xiaotian. Bahkan beberapa leluhur alam roh surgawi dari Sekte Surgawi penembus surga tidak dapat mengendalikan pedang mereka sendiri. Hanya Zhao Rong, leluhur tinju, pedang ganda, dewa pedang kesengsaraan segudang, dan makhluk kuat lainnya yang mampu menekan pedang mereka sendiri. Kali ini, Sekte Surgawi penembus surga membawa beberapa ratus ribu ahli, dan beberapa ratus ribu pedang terbang berkumpul di sekitar Yang Xiaotian. Hati pedang, bunuh sang dewa. Suara dingin Yang Xiaotian bergema di hati semua yang hadir. Seketika, beberapa ratus ribu pedang terbang berubah menjadi hujan pedang, menembakkan ki pedang yang mengerikan, membombardir ke arah 4 dewa Azure Void. 4 dewa Azure Void terkejut dan panik, mati-matian menghunus pedang mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat menghentikan serangan dari beberapa ratus ribu pedang terbang dan semuanya terkena serangannya. Ketika keempatnya jatuh ke tanah, mereka terlihat ditutupi berbagai pedang terbang. Kerumunan orang sangat terguncang. Yang pertama adalah Liang Gang dari 10 puncak alam suci, diikuti oleh murid langsung leluhur tinju, dan sekarang bahkan 4 dewa Azure Void telah dikalahkan. Dikalahkan oleh penerus Grandmaster Netherworld, praktisi Saint Realm lapis kedua. Di masa lalu, tak seorang pun percaya bahwa seorang Saint Realm lapis kedua mampu mengalahkan roh surgawi. Tetapi sekarang, semua ini terjadi di depan mata orang banyak. Penerus Grandmaster Netherworld ini telah menghancurkan semua kemustahilan. Yang Xiaotian berdiri di sana, tatapannya menyapu para anggota Sekte Dewa Penembus Surga dan miliaran makhluk kuat, siapa lagi yang ingin bergerak? Tidakkah kalian semua menginginkan pohon dewa takdirku? Semua orang yang berada di bawah level keempat roh surgawi bisa keluar dan melawanku. Suara Yang Xiaotian bergema di arena seni bela diri. Hati semua orang terguncang. Apakah dia menantang semua orang yang berada di bawah tingkat keempat roh surgawi? Artinya semua ahli roh surgawi lapisan pertama, kedua, bahkan ketiga bisa bergerak. Ini gila. Kalau dipikir-pikir jumlah mereka tidak sampai 10.000, masih ada beberapa ribu ahli roh surgawi lapis pertama, kedua, dan ketiga yang hadir di tempat kejadian. Alam suci sesungguhnya menantang puluhan ribu roh surgawi. Memikirkannya saja membuat semua orang tercengang. Tidak peduli apapun hasil pertempuran ini, penerus Grandmaster Netherworld ini pasti akan mengguncang zaman. Pada saat itu, 3 sosok melesat dari langit dan mendarat di arena bela diri. Bagus, mari kita saksikan keterampilanmu. Ketiganya adalah leluhur Sekte Kaisar Surgawi, masing-masing merupakan master lapisan ketiga alam roh surgawi. Salah satu di antara mereka memang guru dari putra suci Kaisar Surgawi yang baru saja dilumpuhkan oleh Yang Xiaotian. Segera setelah itu, beberapa sosok lainnya menerobos langit dan terbang. Penerus Grandmaster Netherworld, kami juga ingin menyaksikan keterampilanmu. Para pendatang baru itu secara mengejutkan merupakan leluhur lama klan naga surgawi, juga dari lapisan ketiga roh surgawi. Saat orang-orang ini mendarat, mereka semua menatap Yang Xiaotian dengan mata merah darah, bertekad untuk membunuhnya sebagai pembalasan atas kematian Dewa Pedang Hanlong di tangan Yang Xiaotian. Kemudian, para ahli dari lapisan pertama, kedua, dan ketiga alam roh surgawi dari Sekte Surgawi Penembus Surga terbang satu demi satu, mendarat di hadapan Yang Xiaotian. Klan Phoenix, Klan Iblis Langit, Sekte Pedang Surgawi, Keluarga Chen tertinggi, Istana Iblis Ganas. Satu demi satu, leluhur tua dari alam roh surgawi berbagai kekuatan tertinggi turun seperti hujan, mengambil tempat di arena seni bela diri. Dalam sekejap mata, beberapa ratus ahli dari pasukan tertinggi mendarat di hadapan Yang Xiaotian, mengelilinginya sepenuhnya, yang jumlahnya tepat 3.000 roh surgawi. Melihat pemandangan ini, napas semua orang tercekat di tenggorokan. Alam suci, bertarung sendirian melawan 3.000 roh surgawi. Itu adalah momen yang tak terlupakan dalam hidup mereka. Apakah ada yang ingin bergerak?
Yang Xiaotian mengamati para dewa di sekitarnya, ekspresinya tenang saat dia berbicara. Akhirnya, tak seorang pun maju. Lakukan gerakanmu. Melihat tidak ada seorang pun yang maju, tatapan Yang Xiaotian jatuh pada 3.000 roh surgawi di sekitarnya, memperlihatkan kilatan haus darah.